Agenda pada pagi ini adalah menindaklanjuti pertemuan saya Ketua RW 11 dengan Pak Soleh dari RT 3. Sekalian perkenalan bahwa Bapak, saya Fatur Rahman, domisili saya di Blok B5 nomor 5. Kebetulan jadi Ketua RW ini sudah masuk 3 periode Bapak. Gak ada mau kali ya. Baik Bapak, langsung ke pokok permasalahan. Untuk diketahui bersama, memang kita tahu lah Pak bahwa posisi keamanan di depan itu luput dari pantauan kita. Walaupun kita masing-masing RW itu ada kontribusi setiap bulan, tapi cara manajemen itu tidak berjalan dengan baik lah Pak. Di situ sendiri jadi tempat berkumpulnya orang-orang segala macam yang kurang pandang, kurang bagus lah. Ditambah juga ada informasi yang kehilangan motor, kendaraan roda 2 gitu. Jadi berangkat dari situ kebetulan memang diawali perkenalan Pak Dendi sebagai RW baru, kita ada wacana akhirnya terlaksana ini Pak sama-sama. Jadi sekarang pengelolaan itu sudah diambil alih oleh kita Pak. Artinya Bapak bisa menegur langsung boleh, apa yang menjadi kerja yang kurang bagus boleh, memberi masukan boleh. Itu yang kita punya hak lah, artinya seperti itu. Yang kemungkinan Pak, dengan kondisi kita sudah mereconcile daripada keuangan yang ada di luar sana, ini belum tahu waktunya Pak, tapi kemungkinan kita tidak akan lagi kas RW khususnya gitu ya Pak, tidak lagi mengalokasi ke sana Pak gitu. Jadi kita mengelola yang pure murni yang seperti Pak yang disampaikan tadi. Cuma kita belum tahu sampai kapan posisi kita punya cash flow-nya di situ Pak. Di situ kita akan bermitra dengan Kapospol Pak. Kita akan siapkan dia tempat di sana, fasilitas prasarananya, begitu juga dengan Koramil, ini Babinsa ya Babinsa. Kita juga sudah komunikasi dan mereka bersedia. Artinya kenapa juga kita perlu Kapospol, karena di situ bentuk geografisnya Blok A ini kan terpisah Pak. Nah, dari pantauan itu kita menggunakan Kapospol lah Pak. Artinya kita title-nya itu di Kapospol Pak. Dan Babinsanya. Satu lagi pengamatan kami bahwasanya di sana itu sudah masuk daerah rawan sebenarnya. Seperti dari yang sana itu Jaguar itu sudah masuk. Itu kan sudah mappingnya itu pastilah Pak itu kan. Terus juga ada rumor bahwa taman itu juga sudah tidak pada tempatnya lagi penggunaannya gitu ya Pak, orang nongkrong segala macam. Ya insya Allah jadi artinya bahwa kita akan terintegrasi Pak. Jadi harapan kami mohon dukungan dan doanya sama gitu ya Pak. Kami siap Pak untuk menerima artinya masukan atau apa, kami siap Pak. Itu aja dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kami bersepakat berempat untuk tahun pertama pengelolaan di depan itu diserahkan ke saya. Tapi Pak Fatur, Pak Elvan sama Pak Henry sebagai komisaris atau di perusahaan mengawasi kami, dan saya pun akan lapor ke beliau-beliau tentang pengelolaan di depan. Pedagang pagi di depan itu informasi adalah ada 23 Pak. Ada 23 pedagang, itu mayoritas orang Jati Jajar. Ada beberapa yang orang Kapos, bukan Jati Jajar, tapi mayoritas di situ, termasuk juga warga kita ada 1, 2, 3 yang berjualan di situ juga. Sedangkan untuk pedagang yang sore itu ada 25. Itu sudah terdata semua di kami. Kami sedang membuatkan ID card-nya dalam proses pengumpulan KTP, dan juga pembuatan semacam rompi lah untuk memperbaiki. Jadi di situ juga informasi ada Pak Karyono. Pak Karyono itu adalah yang jualan tanaman hias. Itu mungkin kami dapat sampaikan juga di sini. Di tahun-tahun sebelumnya kontribusi Pak Karyono itu adalah masuk ke RW 11. Nah,
pada kesempatan ini kami sudah bersepakat bahwa pengelolaan di depan dari Pak Karyono dan pedagang kaki lima itu akan masuk ke badan pengelola ini. Itulah yang kami akan kelola, yang dimaksud dari Pak Fatur. Sumber dana yang kami akan kelola untuk mewujudkan kenyamanan yang akan di PIC kami berempat, sumbernya dari situ. Sekedar informasi tambahan, bagaimana selama ini sebenarnya lalu lintas uang itu terjadi, tetapi tanpa diketahui oleh kita sebagai istilahnya pemilik wilayah tersebut. Nilainya lumayan besar, sangat besar sekali. Sehingga emang terus terang ketika kami udah take over ini ada resistensi segala macam, cuma kami karena ya alhamdulillah berjalannya waktu bisa kami dengan Kapospol, dengan Pak Lurah, sehingga hambatan-hambatan atau resistensi bisa kita ikutan. Jadi kami start dari awal bulan Juni, 1 Juni kemarin, sehingga kami data pedagangnya kami bentuk iuran pendaftaran dan iuran per bulannya. Itu perlu kami sampaikan ke Bapak-Bapak RT. Jadi jangan sampai nanti dengar kabar di bawah, oh ini dikelola sama Pak Dendi semenjak Pak Dendi jadi RW. Nah, itu kami bersepakat berempat. Cuma tahun pertama emang PIC-nya saya. Itu sudah terkumpul sekitar ada 7 atau 8 juta di kami untuk pendaftaran itu. Nah, salah satunya adalah yang sudah kita kerjakan, banjir yang dari Pos Ambon yang di Taman Jati Jajar itu sudah kita kerjakan dengan menggunakan dana itu. Jadi kami bersihkan gotnya dari depan Pos Ambon, melintas di Taman Jati Jajar sampai ke kali yang berbatasan dengan Swadaya 1. Jadi yang sebelah sini itu Swadaya 1. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada banjir lagi. Monggo silahkan Bapak-Bapak kalau ada masukan lihat banjir itu lagi, informasi ke saya. Karena emang kontrak kami dengan yang gali itu selama itu masih ada genangan atau apa, dia akan bersihkan lagi. Itu sudah kami kerjakan. Yang banjir di depan itu sumber yang kami peroleh adalah dari pengelolaan pedagang di situ. Juga alhamdulillah yang banjir akibat gorong-gorong di Indomaret, berkat pendekatan Pak Henry dengan pemilik Indomaret itu juga sudah dibersihkan, termasuk yang genangan di Blok A ya Pak Henry. Itu artinya bisa kami informasikan. Jadi kami berharap apa yang kita kelola di perumahan ini bisa tersampaikan ke warga. Nah, untuk para pedagang, rencana yang paling dekat adalah kami akan masang lampu tembak. Jadi lampu tembak yang, jadi kalau di depan taman itu kan sebenarnya rada remang-remang. Kalau kami hanya bersandar kepada Pemda untuk penerangan di taman, itu kami memang waktu dan ini pun juga kurang begitu care. Nah, kami berencana akan pasang lampu tembak sehingga para pedagang dan jalan di Jalan Raya Jati Jajar itu pada malam hari bisa lebih terang. Mudah-mudahan dalam bulan ini kami bisa realisasikan karena adanya dana yang tadi itu Pak. Dana yang kami peroleh, yang kami dari PKL itu kami akan kelola seperti itu. Dari mulai pengelolaan di depan, kantor Pospol, nah, nanti akan disampaikan adalah pembentukan gapura di seberang Pos Ambon itu. Itu pun akan kita gunakan juga dana dari situ juga. Yang tidak lupa adalah pengelolaan lalu lintas. Jadi kami sudah concern untuk para pedagang PKL itu jangan sampai menghambat lalu lintas kita. Yang sudah kita realisasikan adalah kami sudah kotakan 2 meter 2 meter bagi pedagang, sehingga kalau penglihatan saya sekarang udah agak luas karena sudah mundur sekitar 1 meter para pedagang. Untuk menjaga itu semua kami sudah ada PIC-nya, kepanjangan kami berempat. Bisa sampaikan di sini adalah Pak Dadi yang Eksatpam depan, sama kita gandeng Karang Taruna Kelurahan Jati Jajar. Jadi PIC yang memonitor sehari-hari keadaan di depan. Jadi lalu lintas, pedagang juga pas kita lewat, mudah-mudahan kita bisa lebih lancar. Apalagi nanti dengan berdirinya Pospol di situ. Informasi tambahan adalah bahwa yang sebelah shelter pun kita udah bersihkan.
Kalau untuk shelter mungkin nanti ada pembicaraan tersendiri karena itu kami masih perlu butuh waktu untuk menggeser shelter itu karena dibentuknya sama pihak Pemda. Itu sih nanti yang pengelolaan pedagang di depan. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan yang wacana yang pernah kami sampaikan ke Pak Soleh. Langsung aja mungkin yang itu. Jadi kami sebenarnya ketitipan pesan dari Pak Lurah juga Pak Musni RT sebelah sebelumnya bahwa emang ada wacana untuk memindahkan PKL itu di jalan sisi yang sebelah kiri yang keluar masuk yang sementara ini ketutup. Pada saat rapat dengan Pak Lurah, saya dipanggil sama Pak Soleh ya. Saya sampaikan di situ bahwa saya sebagai ketua RW akan mengizinkan dengan catatan yang sangat berat. Yang pertama adalah berikan kami kepastian bahwa kalau itu dipindahkan, PKL itu benar-benar bersih di Jalan Raya Jatijajar. Bagaimana kita tidak terganggu itu semua. Itu yang minta saya jaminan ke Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah memang pada saat itu juga tidak bisa menjawab itu. Akhirnya keputusan beliau adalah coba nanti pelan-pelan dipertimbangkan bagaimana caranya sehingga PKL di depan itu bisa bergeser. Kedua adalah alternatif Pak Lurah itu dihidupkan lagi menjadi pintu keluar. Jawaban saya ke Pak Lurah adalah, Pak, untuk sekarang kita keamanan saja sedikit riskan dengan satu jalan. Karena jalan kita telah menjadi jalan umum ke belakang, bukan hanya jalan warga. Kalau memang jalan ini hanya jalan perumahan, blok B, blok C, blok D, blok E, blok A, mungkin kami akan pertimbangkan itu menjadi jalan keluar. Tetapi kalau masih jadi jalan umum kami berat. Saya jawab ini ke Pak Lurah. Nah, kita juga sebenarnya berempat sudah membuat permintaan ketika COVID bahwa yang di kelurahan itu kita tutup dari jam 6 sampai jam 8 malam. Itu juga kita udah laksanakan Pak Elpan ya. Kebetulan Pak Elpan yang ketempatan di sana, yang bagian juru kuncinya udah kita laksanakan. Sehingga emang di depan kita instruksikan jam 8 malam, tanya kalau ada yang mau lewat ke sana sudah tidak bisa. Itu adalah yang sudah kita kerjakan di pos. Nah, jadi nanti kalau untuk yang jalan sisi kiri mungkin ada sesinya sendiri nanti yang belakangan, cuma informasinya seperti itu. Jadi pengelolaan pedagang Jatijajar. Untuk selanjutnya yang jangka pendek yang ketiga di kami merencanakan adalah pembangunan gapura blok B, C, D, dan E yang ada di pos Ambon. Mungkin Pak Elpan mau silakan dari perkenalan Pak Elpan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Elvan Indra. Saya tinggal di blok D18 nomor 29. Sebelumnya saya RT sih, hampir 4 periode RT. Kemudian terakhir nggak ada pilihan lagi kayaknya jadi RW gitu. Jadi promosi bahasanya makan. Sudah mau selesai jadi RT tapi malah diminta untuk jadi RW. Itu dari tahun 2 tahun lalu di perumahan Jatijajar di RW 12. Di sana itu memang agak sedikit beda kalau pengelolaan sekuritinya ya. Kalau informasi saja, kalau di RW 12 itu pengelolaan sekuritinya di bawah RW. Jadi semua security di blok itu dikelola oleh RW. Jika satu koordinasi bahwa semua security di lingkungan RT itu menjadi bagian dari RW. Jadi bahasanya satu komando lah, sehingga memudahkan kami untuk mengkondisikan atau mengkoordinasikan terkait dengan keamanan di lingkungan RW. Terkait tadi, memang wacana yang tadi nyambung sedikit Pak Fatur pos Ambon itu, memang selama ini kan dari pos Ambon ke kita itu maupun blok
RW 11, 12, 14 itu selama ini kan memang nggak ada komunikasi Pak, jadi nggak ada koordinasi antara struktur kita dengan pos Ambon. Jadi kita tutup di belakang, di depan buka, jadi nggak ada kecurian di sini, ada motor ngebut atau segala macam mobil ngebut, koordinasi ke pos Ambon, nggak ada alat komunikasi. Itu yang selama ini memang jadi pemikiran bersama kita terkait dengan keamanan di lingkungan perumahan, khususnya di blok B, C, E, dan E. Dengan rembukannya, dengan bersatunya ketiga RW plus RW 10 ini, mudah-mudahan keamanan ke depan itu bisa menjadi lebih terkoordinasi lagi lah. Sehingga nanti mungkin ke depan kayak pos Ambon itu kita juga harus lengkapi dengan fasilitas komunikasi yang bisa mengkomunikasikan atau berkoordinasi dengan seluruh security yang ada di dalam. Sehingga kalau ada kejadian di dalam atau ada yang dari depan mau masuk ke dalam itu bisa lebih cepat. Kadang-kadang ada hal-hal yang mencurigakan yang melintas, di sana bisa komunikasi dengan blok E, blok B, blok C, atau blok D sehingga lebih bisa dikontrol. Terkait juga dengan security itu memang di sana itu kan ada juga portal di blok dari pos Ambon, kemudian ada juga portal di belakang di arah kelurahan. Jadi di situ pintu masuk ke kita ini kalau untuk kendaraan itu sebenarnya cuma dua itu Pak. Satu dari pos Ambon, kemudian satu lagi dari pos kelurahan dan Jatian, itu ada di portal. Dan kemudian kalau untuk yang di belakang portal itu kan pemegang kuncinya kebetulan di RW kami, security kami. Selama ini tutupnya itu kalau bukan zaman COVID ini itu jam 11. Di makam itu PLN ya? Kenapa? Makam ya? Bukan kelurahan. Akses mobil itu kelurahan. Itu jam 11 itu kita tutup. Tapi sejak COVID ini kita semua bersepakat RW di sini di perumahan bahwa untuk sementara itu ditutup ditutup terakhir itu jam 8. Jadi jam 8 malam itu kita tutup. Sehingga akses keluar masuk kendaraan itu mobil khususnya hanya berasal dari pos Ambon. Nah, harapannya dengan begini juga pintu masuk kita itu sebenarnya dua muka itu yang perlu kita rapikan lah bahasanya. Terkait itu juga ada wacana di kita di pengurus RW ini untuk membangun, karena itu pintu masuk kita dari situ, untuk membangun gapura. Nah, gapuranya ini konsepnya kebetulan kita dibantu oleh Pak RW 10 gambarnya. Kita itu akan lebih kurang mirip gambarnya itu atau desainnya itu dengan yang existing di RW 10 sekarang. Jadi beliau sudah bantu kita untuk kasih desainnya. Sekarang kita akan coba cari ininya dulu, cari yang kerja, berapa biayanya, anggarannya untuk pembangunan gapura itu juga sekalian nanti juga minta tolong dengan RW 10 berapa kira-kira pembangunan, sehingga kita bisa sama-sama lihat nanti berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pembangunan gapura, karena itu akses kita itu untuk masuk perumahan itu antara dua tadi, depan sana dengan belakang. Mungkin untuk tahap awal ini kita akan bangun dulu gapura di depan di pos Ambon itu. Nah, terkait dengan pembangunan gapura ini kita desainnya tadi sama dengan RW 10 biar kita sama bahwa ini satu perumahan, satu bentuk lah. Nah, kemudian sumber biayanya, sumber pendanaannya itu kita bersepakat untuk saat ini tidak akan mengambil atau meminta donasi dari warga. Itu akan kita upayakan dulu dari sumber dana yang nanti terkumpul, yang disisihkan dari pengelolaan yang di depan. Jadi ini penggunaan anggarannya itu anggaran terpisah, bukan dari lingkungan warga di 3 RW ini. Jadi ini harapannya nanti dana yang terkumpul itu yang kita bolak-balikan untuk perbaikan dan keindahan di depan itu. Jadi tadi selain nanti posnya juga akan dibenahi dengan adanya pos pol, kemudian kita akan pasang gapura dengan tetap akan ada portal juga di situ. Sehingga harapannya
Kalau nanti di belakang kalau balik normal jam 11 itu ditutup, harapan kita semua di depan itu juga nanti jam 11 juga udah mulai buka tutup, sehingga orang keluar masuk itu lebih akan terkontrol lah, keluar masuk ke lingkungan rumah, karena aksesnya kan cuma dua itu. Jadi harapannya karena juga security tadi sudah dibawa kendalinya, bahasanya kendali ya, sudah dibawa kendalinya lingkungan, sehingga akan lebih mudah kita untuk mengatur. Kalau mereka nggak mau ngikutin aturan kita, ya kita semua kemarin berempat bersepakat, kalau security itu nggak bisa diatur, kita akan evaluasi dan kita akan cari ganti yang lain. Kalau mereka nggak mau ikutin aturan dari lingkungan, karena sekarang mereka bekerja dengan lingkungan, kita ya yang membayar ke mereka. Jadi nanti kesepakatannya pun, perjanjiannya pun adalah perjanjian antara mereka dengan lingkungan. Yang kebetulan saat ini PIC-nya adalah Pak Dendi yang kita sepakati untuk pengelolaan awal perumahan ini, lingkungan perumahan. Nah harapannya ke depan terus nanti akses-akses lain yang mungkin masuk ke perumahan yang bisa terbuka, itu juga mungkin nanti kalau kita bersepakat ya kita juga bisa berdiskusi dengan lingkungan RW di sekitar kita untuk juga kita tutup, sehingga akses itu ke depan itu memang kalau malam cuma satu akses saja, jadi cuma akses yang dari Pos Ambon. Harapannya sih seperti itu, tapi itu kan memang perlu waktu sehingga lingkungan perumahan di sini bisa terkonsolidasi dalam satu titik saja pintu masuknya. Nah mungkin kayak di RW 11 ada yang bolong ke sana. Kalau di saya itu ada 2 bolongan juga, di RW 14 juga ada bolongan juga ke lingkungan-lingkungan sekitar. Itu mungkin kita akan komunikasikan dengan RW sekitar untuk ada jam tutupnya gitu, sehingga jam sekian akses itu cuma bisa dilalui melalui Pos Ambon, yang harapannya nanti Pos Ambon juga akan lakukan screening lah kalau udah di atas jam 11 tamu masuk segala macam mau masuk, itu ada aturan-aturan yang akan nanti dibuat atau menjadi SOP di Pos Ambon. Saya kira itu kalau terkait dengan pembangunan gapura, memang ini kita lagi cari dulu perhitungan angka-angkanya, kemudian juga nanti untuk pembangunannya akan disesuaikan dengan kas yang ada di Pos Ambon, berapa biayanya, kemudian akan kita lihat kebutuhannya mana yang akan lebih dulu tadi ya, prioritasnya mana yang akan diberikan kebijakan Pak Dendi untuk yang jadi prioritas utama untuk pembangunannya. Saya kira itu Pak Dendi. Tidak, kita ada pembangunan gapura, memang kita akan samakan dengan Blok A, sehingga bisa menunjukkan eksisnya perumahan Jati Jajar itu adalah satu, tidak ada blok-blok di situ. Jadi nanti konsepnya mungkin sama dengan yang tempatnya Pak Henry yang sudah terpasang. Dan kita akan coba anggarkan. Nah, kegiatan yang jangka pendek yang keempat adalah pemasangan gas alam rumah tangga. Itu kebetulan PIC-nya ada di RW 10 Pak Henry. Mungkin progresnya sampai mana, apa yang sudah kami lakukan, mungkin monggo Pak Henry sekaligus perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Henry Sikumbang Pak. Jadi saya beralamat Blok A21 nomor 1. Jadi kalau Bapak masuk ke Blok A, kalau ada rumah pemasaran, nah itu ex rumah pemasaran. Jadi gampang ingatnya, kalau orang rumah pemasaran pasti tahu. Nah, warga Blok B pasti ke sana juga urusannya dulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diundang oleh Pak Dendi. Dan satu lagi mungkin agak flashback sedikit ke belakang. Saya menjabat 1 tahun lebih sedikit Pak. Sebelumnya RW kita itu ada 2 periode, namanya Pak Hardi. Di internal kita pun waktu beliau mau selesai tidak mau menyerahkan jabatan, kebalik. Kalau di tempat lain kan susah disuruh jadi RW. Ini RT-nya sudah aspire masa berlaku, tapi beliau tidak mau menyerahkan. Akhirnya saya juga KTP masih DKI. Beliau ini kebetulan sering ngobrol sama saya. Akhirnya saya yang mencoba diskusi. Akhirnya warga udahlah Pak Henry aja. Akhirnya kejebak lagi Pak. Terus flashback sedikit. Rencana awal saya coba dari pikiran gini, karena kita tahunya kan perumahan Jati Jajar Estate Pak. Tapi saya tanya, Pak, pernah nggak kita ngobrol ke sebelah? Saya coba diskus sama Pak Musni. Nah, mungkin saya sebagai gambar sedikit, yang undang wali kota ke Taman Jati Jajar itu saya Pak.
Kenapa? Saya sering jalan pagi di situ, masih ketemu orang masih tidur, pasang-pasangan yang nggak jelas, pakai badan ditato semua, ditegur, ngapain di sini? Malah marahan dia. Nah, akhirnya saya kepikiran, terus malam saya juga sering juga ada angkot. Di angkot itu ada pasang-pasangan juga. Terus di sisi gelap yang kemarin rencana kita mau ada pemindahan PKL di situ, itu ada pintu, Pak. Itu kalau malam saya suka iseng, ini ada orang pasang-pasang, saya tanya, kan, kita suami istri, Pak. Saya panggil, Pak, sepam yang di pos Ambon Padang coba ditanya, ngakunya suami istri tapi kok di pojok-pojok tempat yang gelap kan. Nah itu Pak, jadi akhirnya apa, ada kegelisahan di saya sebenarnya. Kita ini perumahan Jati Real Estate, tapi taman aja kita nggak bisa lihat wah itu sesuai dengan bagian dari kita untuk yang punya rumah. Nah itu sih kebetulan ngobrol sama Pak Fatur, Pak Fatur ngobrol berdua, Pak kenapa Pak Fatur bilang kalau kayak gitu kenapa kita nggak konsolidasi aja, terus saya sepakat Pak. Itu cerita awalnya Pak. Jadi kalau flashbacknya, karena kegelisahan saya punya taman, perumahan, estate namanya, tapi kita tanya pos Ambon, siapa yang punya sapam situ? Nggak tahu. Nah, kok kita yang punya perumahan ada pos, tapi kita nggak tahu siapa yang koordinasi ke siapa. Kenapa? Kita pengalaman ada ATM di depan sana Pak. Kita ATM dibobol orang, sapamnya duduk. Saya bingung loh, kok sapam kok diam aja, nggak mau ngurusin. Oh, ternyata akhirnya saya kegelisahan itu disambut dengan Pak Fatur, kita cobalah nih berempat. Masa kita punya 4 RW satu perumahan kita nggak solid kan lucu Pak. Ya, ceritanya tinggal di mana? Kenal nggak RW sebelah? Nggak kenal. Sama. Terus satu lagi kan, kalau saya buka historinya kebetulan rumah pemasaran dokumennya lengkap Pak. Saya baca-baca waktu saya take over rumah itu. Ya rupanya bangun jembatan depan pun perumahan Pak, bukan warga. Nah, ini sebagai flashback aja Pak. Itu jembatan di depan yang gede itu bangun perumahan Pak sampai jalan Hubat itu. Bukan Hubat. Ini biar kita tahu nih, oh ini rumahnya aset kita. Jadi jangan kita kira, oh itu bukan kita yang punya, bukan. Itu perumahan yang punya Pak yang bangun. Aslinya jalan kampung itu yang samping itu yang jalan buat motor. Itu aslinya jalannya. Jadi kalau ya jembatan kecil itu yang jalan motor kalau ada raja suka banyak ke sana keluar belakang musola. Nah, jadi biar kita tahu, oh ternyata kita punya pride kok. Itu yang punya jalan kita Pak ternyata secara ini. Kebetulan sekarang kan ini aset sudah dikembalikan ke pemerintah Kota Depok. Akhirnya kita akan menginduk ke pemerintahan itu, makanya kita berkoordinasi dengan lurah. Kalau dulu kan cukup pengembang Pak. Jadi kembali ke tugas saya kan di Jargas nih Pak. Jadi terlalu banyak nanti saya ceritakan. Nah, di jaringan gas ini kebetulan gini, ini udah lama sebenarnya warga kami kebetulan ada kerja di PGN. Sekarang dia udah sampai pensiun, Pak Haji Asrul lah. Pas berapa periode RW sebelum kita, saya itu udah pernah disampaikan, cuman nggak ditanggapin. Nah, kayak saya, udah Pak kalau memang begitu, tadinya cuma kepikiran di Blok A aja Pak. Nah setelah diskus sama Pak Fatur, kenapa nggak barengnya satu perumahan, bargaining power kita kan lebih gede Pak. Kalau saya tahu perumahan cuma 350 kakak, sekarang jadi 1.400, kan lebih kuat. Seandainya sekarang kan ada program dari pemerintah juga, mungkin kalau ada beberapa warga kita orang PGN boleh diskus. Ada nggak program pemerintah sekarang yang mewajibkan itu rumah dipasang untuk gas? Kenapa? Depok 1 ke rumah semua udah pasang Bapak. Padahal itu perumahan, kita perumahan estate. Masa kita nggak kepikiran masang? Itu sih kepikiran saya tuh. Nah, dengan itu akhirnya kita coba bersurat. Tadinya saya sendiri dari Blok A, RW 10. Kita rubah konsep suratnya jadi 4 RW pengajuan permohonannya. Jadi bargaining power kita itu dengan 1.400 kakak Pak. Oke, nah itu sekarang on progress, karena surat kita belum dijawab, tapi secara formil sudah disampai di kan PGN kita masuk ke induk ke Bogor Pak. Nah di depan sana juga pipanya udah ada. Sebenarnya sih secara teknis nggak lama Pak. Nah, tapi surat itu kan kita dijawab juga secara formil, nggak bisa tulisan aja. Nah ini belum dapat jawabannya, tapi on progress. Nah, tapi kita juga tidak kemungkinan kalau ada warga dari Bapak RW 11 atau RW 12 atau Bapak yang bekerja di PGN, kita minta disupport juga Pak. Mungkin minta komunikasi minimal kalau kita mau giring kemana. Karena kebetulan yang di lingkungan kita ini pensiun Pak. Kebetulan ini adik kelasnya liftingnya dia di PGN Bogor. Nah, tapi kalau ada akses lain lagi kan lebih baik Pak. Nah, saya kan izin juga ke kelurahan, ada tembusan surat kita 4 RW. Nah di RW kelurahan juga rupanya RW 13 bubar juga mau. Malam-malam mampir malam kemarin. Andri, saya dengar perumahan mau masang Jargas ya. Kita Hubat mau dong katanya. Saya pikir kan secara power juga perlu juga diakomodir. Kalau memang kenapa? Militer yang ngajuin beda. Nah, saya bilang, oh nggak salah. Oh ya udah Pak Yan, nanti boleh usulin aja suratnya saya kasih. Akhirnya
kira 5 RW. Kenapa? Kalau melihat dari informasi yang kita dapat, PGN itu lebih prioritas ke perumahan daripada pemukiman. Itu menyangkut pipanisasi segala macamnya, safety-nya. Kalau di pemukiman dia menggambar desain segala macam saluran MRS-nya di mana agak perlu kos lebih besar. Nah, makanya kalau ada tetangga kita yang di Perumnas atau yang di perumahan yang di sekitar Depok, ini termasuk prioritas Depok, Bekasi sama Bogor itu termasuk dari pemerintah dananya dari APBN triliunan, kalau nggak salah 3,3 triliun untuk pemasangan jaringan gas ke rumah tangga itu. Jadi gitu aja Pak dari saya sampingannya untuk menyampaikan terima kasih. Kalau kita udah sampaikan surat komunikasi, catatan mungkin Pak Hendri ya, kita sampaikan juga ke mereka bahwa kita berharap mereka sosialisasi dulu. Ya, kita ada sosialisasi. Kita juga minta sosialisasi dari PGN-nya langsung. PGN-nya Kita undang kalau mereka sudah jawab surat kita. Iya. Betul, Ya, iya. betul. Keamanan betul. Kan gali-gali lagi. Iya. Udah bagus-bagus gali. Iya. Gali lagi. Betul, sama itu juga keluar kita di lingkungan kita karena ada kita betonisasi yang swadaya bukan dari pemerintah kalau digali. Tapi kita juga sepakat kita tidak mau action sebelum dibalas suratnya. Habis itu dibalas surat kita minta dari PGN menjelaskan ke kita atau kontraktor yang ditunjuk PGN yang berhak memberikan penjelasan secara teknis. Nah, tapi kalau melihat Pertamina, karena kebetulan ada beberapa warga kita juga wakil RW, kebetulan juga orang SKK Migas yang mengurusin itu. Kalau Pertamina pemborongnya beda sama PAM sama yang lain Pak, dan mereka itu memang diborongkan dengan orang yang kompeten karena hubungannya dengan safety segala macam. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Hendri. Berapa rumah tuh Pak? Nggak ada minimalnya Pak. Maksudnya apa satu rumah jadi layani juga dari pasang pipa? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya kita ngajuin per RW Pak. Juga kan berapa? Iya, per RW. Iya. Minimal kan? Ya, karena per RW, dihitungnya per RW Pak. Ya, kemarin kita kan makanya kita gandeng 4 RW kan lebih besar, lebih jadi catatan. Karena mereka ditarget juga memang ada untuk pemasangan gas ke rumah tangga ini, untuk konversi biaya subsidi dari tabung gas. Karena itu kan liquid. Kalau ini kan gas alam Pak. Jadi kalau Bapak pernah, saya kebetulan pernah di Balikpapan Pak 1 tahunan. Itu saya udah pakai water heater di kamar, setiap kamar mandi sama kompor itu 50.000 sebulan. Jadi kita nggak pernah ngangkat tabung gas lagi, tengah malam habis gas kita telepon nggak ada lagi Pak. Jauh Pak, karena gas alam Pak kecil itu 0,0. Beda sama itu yang ditabung itu kompresinya sangat tinggi Pak, itu makanya sering meledak. Kalau yang rumah tangga itu Banyak yang salah. Saya sih yang kira sama dengan duit. beda Pak, itu kan iya. Dulu lah gitu. Betul, ini gas alam Pak, bukan yang LNG itu. Iya, agak kecil itu. Itu sih Pak. Emang saya karena banyak diskus sebelum saya share ke warga kan saya juga harus tahu. Saya tanya orang jauh Pak, kalau Bapak lihat rumah-rumah yang udah pasang tanya aja. Itu dia ada konektor, kalau ada yang bocor langsung mati kok nggak jalan dia. Jadi safety. Paling tidak menyiapkan instalasi di rumah Pak, seperti apa? Ya instalasi betul. Kita sekali. Ya, setuju. Tapi kalau zaman sekarang sebenarnya kita udah bisa Google. Iya. Jadi itu aja sih Pak. Kalau secara ini kita juga di lingkungan juga ada pertanyaan itu. Dan memang benar kita harus tetap sosialisasi dulu dari PGN atau orang yang ditunjuk sebagai kontraktor asli yang berhak memberikan penjelasan teknisnya, termasuk regulasi teknis safety segala macam. Oke. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hendri. Jadi yang PGN itu tadi yang statement Pak Hendri adalah kalau bapak-bapak ada akses yang lebih bisa mempercepat ini, tidak menutup itu. Ya. Sementara yang kenapa kami angkat beliau jadi PIC karena ada warganya yang ex di PGN. Ya. Tapi kalau ada yang lebih bisa mempercepat, monggo diskusi dengan kami. Ya. Tapi tersampaikan ke warga bahwa itu permohonan sudah resmi kami ajukan. Ya. Sehingga itu ke daerah Bogor ya, PGN area Bogor. Bogor, Depok itu di Bogor. Kalau misalnya ada yang bertanya, kira-kira suratnya dilayangkan kemana? Ke Bogor. Area Bogor yang mencakup wilayah Jati Jajar. Permohonannya Pak RW itu bukan 1 RW, langsung Pak RW. Pada langsung situ. Jadi agak aneh itu nanti orang sana pasti tahu Bersatu Pak. semangat juga nih Pak RW. Oke, yang kegiatan kelima ini belum ada progres sebenarnya, tapi mungkin nanti Pak Hendri atau Pak Fatur bisa memberikan informasi lah gambaran pemasangan nama atau merek perumahan Jati Jajar di Gapura Besar Huban itu. Yang di depan Pak. Itu belum ada progres kami, tapi itu adalah mimpi kami berikutnya. Cuma mungkin sedikit aja penjelasan cerita kenapa itu bisa hilang, mungkin Pak Fatur maupun Pak Hendri bisa Pak Fatur terjadi lagi itu karena kita luput aja, kita tidak ada saling komunikasi di Pak RW, itu arti akhirnya terbengkalai.
pada saat terbengkalai itu rusak, Ubat masuk Pak. Ini langsung ini aja Pak, eksis saya bicara gitu. Ubat masuk, Ubat ada komunikasi dengan seluruh RW ada Pak untuk memakai itu. Dan disampaikan secara verbal juga, dan boleh digandeng dengan perumahan gitu loh Pak. Cuma pada saat itu RW kita semua lah saya sebut itu tidak ada keinginannya, tidak bersatu lah gitu, walaupun itu difasilitasi itu semua oleh Ubat gitu kan, karena Ubat tahu itu adalah aset dari perumahan. Jadi pada akhir itu deadlock tadi ya sudah Ubat berdiri sendiri. Tapi kalaupun kita akan dengan pertemuan parsial ini nanti kita ke RW 12, RW 14 gitu. Dengan pertemuan parsial ini mungkin kalau mau dihidupkan lagi bisa Pak. Kita sounding lagi secara kebersamaan tadi untuk jati diri di depan sana kita pasang. Bisa dengan aset yang sudah ada. Artinya digabung saja gitu kan. Ya. Karena itu berangkat sepertinya dulu ada juga kalau cerita sedikit Pak, salah satu warga di Blok Beliau ini itu ada Pak kesulitan cari Perumahan kita. Kesulitan. Itu tamunya Pak, kebetulan mungkin peduli gitu Pak. Dia mau ambil alih Pak, maksudnya dia mau danai. Cuma memang udah balik-balik kita ini luput Pak, lalai. Gitu, masa bodoh masing-masing. Ya sudah, tidak tersalurkan gitu loh Pak. Jadi akhirnya artinya gini Pak, kalau memang warga pada akhirnya ingin, bisa Pak dikomunikasikan kembali Pak. Apalagi kita sudah bersama-sama melakukan ini kan Pak. Ya, betul. Gitu Pak. Oke. Itu sebetulnya bukan rencana jangka panjang Pak, bisa jangka pendek. Iya. Karena bisa segera direalisasikan juga, karena kan sebetulnya seperti informasi Bapak tadi, bahwa pada dasarnya itu sudah diinformasikan sebelumnya. Mereka tidak berkeberatan kalau apabila digandengkan gitu kan. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kan. Saya diinformasikan bukan dalam hal digandengkan, mereka mau pakai Pak. Dulu karena kita ini nggak aware, nggak peduli, akhirnya itu mereka rapikanlah Ubat, bangun pemukiman sampai markasnya. Mereka butuh itu izin sebenarnya ke kita, karena kita nggak ada koneksi antara RW 10 juga nggak pasang bodoh, RW 11 juga gitu pada saat itu. Akhirnya dipakai sama mereka, tapi nggak menutup kemungkinan kita buka jalur komunikasi lagi atau solusi apa yang coba. Kalau kita sih ada salah satu bisa digandeng, atau kita bikin signing pool sendiri di depannya lagi. Jangan di situ. Kenapa? Kalau kita pakai itu konstruksinya juga kita nggak yakin, karena itu perumahan yang punya. Bisa, silakan. Nah, jadi itu yang bangun dulu perumahan. Bayangin dari tahun berapa Pak? Jadi konstruksinya juga kita nggak khawatir. Jadi kalau kita mungkin mungkin kita bikin signing pool sendiri di depan malah lebih bagus. Nanti itu bisa koordinasi ke Depok juga untuk dibikin desainin plan pemberitahuan jalan. Sekarang Ubat kan dibikin tuh. Jadi jajarnya udah nggak ada lagi. Nah, bisa kita koordinasikan juga ke Depok, ke dinas, supaya di rambu-rambu jalan itu ada tertulis perumahan jadi jajar tanahnya di sini sama, jangan Ubat aja. Itu salah satu, makanya kita berempat ini banyak Pak yang sebenarnya kita bisa coba sinergikan Pak. Artinya memang bisa Pak, untuk di depan itu kita pasang pelang kurang lebih gitu. Selama makanya kita minta masukan tadi kan, tapi kalau memang direspon kita akan progres itu Pak langsung. Kita buka jalur komunikasi lagi sama Ubat. Dengan kepalanya biasanya kita Pak ya. Enggak, sama RW 13 kan Pak, yang rugi udah ke rumah. Oh yang rumahnya, oh ya siap. Itu kan RW-nya. Jadi ada kebutuhan mereka untuk gas alam Ya. ke Pak Henry, yang kita bisa komunikasi. Oke, siap. Jadi udah ada komunikasi lah insya Allah dengan komandannya ya. Ya. Komandannya itu ketua RW. Enggak. Dan yang hubnya sekarang baru pindah ke orang baru. Yang ketua RW-nya anggota Ubat, dan RW 13 kan anggota Ubat semua, nggak ada orang keluar Ubat. 240 kakak itu anggota Ubat semua tuh. Tapi berkaitan dengan jangka pendek tadi Bapak maksud tadi, Siap. kita juga persiapkan dananya Pak. Ya. Dan Pak artinya harus bersinergi nih Pak. Sementara mana dulu yang lebih Siap. inti dulu Pak. Ya. Kita dominan untuk gapura yang ada di muka kita dulu Pak. Karena kita mau percantik di situ struktur bangunan daripada pos satpam itu sendiri gitu loh Pak, dan gapura. Dan untuk tidak
desainnya itu akan persis sama dengan di blok A, Pak. Karena nggak mungkin kita akan berbeda atau dia suruh mengganti gitu. Gitu. Silakan, Mas. Oke, itu adalah 5 item yang menjadi mimpi kami berempat. Yang pertama adalah pengelolaan pos Ambon, pedagang sekitar Taman Jati Jajar, pembangunan gapura yang di pos Ambon, pemasangan gas alam, dan pemasangan merek nama Jati Jajar juga. Nah, mungkin sedikit khusus adalah yang mengenai pemampatan jalan masuk keluar CCTV Taman Jati Jajar. Pemikiran di kami jangka pendek begini, Pak, kami berempat. Yang pertama adalah saya sampaikan ke Pak Soleh mengenai kita tidak mengotak-atik yang dalam. Ada di situ tanah kosong di sebelah pos yang rusak, di sebelah kali itu, yang saya komunikasi ke Pak Soleh, bagaimana Pak Soleh kalau kami itu rapihkan, sehingga ketika pedagang itu akan menyimpan gerobak bisa rapi di sini. Jadi tidak di jalan yang lewat. Pertimbangan kami adalah membuat rapi. Kita terus terang, emang tanda kutip mengakomodir para pedagang situ, bagaimanapun juga kondisi ekonomi segala macam. Dimanapun saya pikir kita mesti realistis bahwa kecil kemungkinan untuk mengembalikan bersih 100%. Kami juga realistis itu. Di samping juga itu kan sisi ekonomi, bagaimana pergerakan di negara kita lah. Kecil sih kontribusi kita, tapi mudah-mudahan itu memberi arti lah bagi negara kita. Makanya kami sepakat pada kesempatan ini adalah merapihkan bagaimana terlihat indah dan lalu lintas kita apa. Itu yang jangka pendek kami adalah tanah kosong di sebelah pos itu. Tapi komunikasi akhirnya ketika kita lihat apakah mungkin enggak misalnya kami setelah dana mencukupi, kami bikin batas pagar yang cukup bagus. Pandangan kami adalah seperti di blok D yang warna putih, yang setiap jalan yang mau ke kelurahan itu kan ada pagar pembatas putih, bukan hanya portal saja, yang ada pintu juga. Kita bangun di ujung jalan RT 3 di situ, sehingga jelas mana yang akan dikelola sama RT 3 dengan kami sebagai pengelola 4 RW. Itu adalah mungkin jangka menengah. Jadi yang pertama itu jangka pendeknya adalah perapihan tanah kosong yang sedikit. Mungkin ibu-ibu nanti, bapak-bapak kalau mampir ke situ ada pos yang udah rusak. Di sebelahnya itu ada rumput segala macam. Kalau dirapikan itu cukup space buat kami untuk menyimpan gerobak para pedagang di depan, tidak di jalan. Ini Bisa. kan itu keberadaan PKL pedagang itu ada 2 ya. Siap. Ada yang di luar Jati Jajar, ada yang di dalam. Ya. Nah, kalau yang di luar Taman Jajar kan dikelola oleh sebenarnya kelola semua ya. Iya betul. Ya. Ya. Itu saya setuju yang di luar Siap. Pak. Bagus lah gitu ya. Ya, Gimana siap. pengelolanya tadi saya serahkan ke Enggak, ya, Pak. Tapi kalau di dalam ini, nah kita lihat sebagai blok B ini kan dampaknya terkena sekali gitu. Ya. Itu apa udah ada sosialisasi dengan warga kita di blok B? Maksudnya mayoritas setuju atau enggak gitu? Yang di sebelah mana Pak? Biar spesifik Pak. Yang jalan timur, yang apa masuk komplek kan ada pedagang-pedagang itu aman. Oh, shelter Pak ya? Itu juga nanti dikelola juga, maksudnya. Yang shelter Pak ya? Telat gitu. Iya. Ya, shelter. Jadi gini, saya sampaikan. Jadi yang mau dikelola ini mana? Ya, Ya. Jadi yang kami kelola itu adalah PKL. PKL yang depan Taman Jati Jajar. Ternyata tanpa sepengetahuan kita berdirilah shelter Pak. Shelter yang di blok B depan desa itu Pak. Nah itu kita udah protes ke kelurahan angkat tangan, alasannya itu yang bangun dinas Indah di Berindah. Ada buktinya, Ada ya, udah ada konfirmasi Pak. Saya sih mau walaupun izin mau dari Indah mau wali kota, harusnya sih tetap itu apa pengelola yang resminya kan Purwojati Jajar punya tanahnya, harusnya izin dulu lah itu. Bapak, Izin dulu. ini Pak kembali lagi karena Saya nggak luput. tahu historinya ya. Karena kita nih sering apa? Kita di WA di grup kita di blok B ya. Itu kita pada curhat semua. Ya. Saya bingung siapa ini apa? Soal apa ya? Curhat kita aja. Iya, betul-betul lah. Enggak tuntas-tuntas sudah bertahun-tahun gitu. Ya kembali lagi Pak, karena kita luput Pak. Pengurus kita ini luput untuk mengelola itu. Kembali lagi tujuannya itu Pak. Artinya
kita ketahui bersama jalan kita taman itu adalah bagian yang sudah diakui oleh pemerintah kota, pengelolaan itu sendiri. Pada saat itu dibangun oleh Perindak Depok, Pak, tanpa sepengetahuan kami, karena nggak ada yang bisa dikomunikasikan di situ. Sementara itu program UMKM yang akan dijalankan, Pak. Ini terjadi karena tidak ada komunikasi dengan kita. Oke, artinya sudah terjadi. Pada saat ini, transisi kita ini, itu yang bisa kita adakan hanya 4 yang settlement, Pak. Yang 4 Yang memang saja. yang sudah permanen. Ya. Yang sudah permanen. Yang kesini nggak bisa dibatalin ya. nanti, Pak. Ya. Makanya ini akan menjadi Maksudnya solusi. semua RW gitu maksudnya. Nanti, Pak, ini kan akan kita menjadi solusi karena kita melihat gini juga, Pak. Langsung aja saya Langsung. bahwasanya kita ini visi kita ini kan untuk ketertiban dan keamanan, Pak. Prinsipnya, Pak, tidak ada pedagang, maaf ngomong. Ya. Prinsipnya, cuma sudah jadi kadung, Pak. Sudah campur aduk, Pak. Iya kan? Cara pandangan, cara segala macam, bagaimana kita mau mengelola kalau kita nggak punya kos juga susah, karena kita nggak mungkin untuk mengkolek warga, akan jadi rame lagi masalah. Untuk sementara pedagang itu kami biarkan di situ, Pak. Kita kelola dikasih dengan pembatasan yang lebih rapih, gitu ya, Pak. Kita bicara jangka panjang, inilah yang mungkin akan dikonsolidasikan nih, akan disonding nih. Apakah Bapak-Bapak bersedia? Karena secara visual itu yang bisa kita lihat saat ini, Pak. Karena saya lihat itu, Pak, sudah saya tarik ke, sudah tumbuh banyak gitu. Nah, itu udah nggak ada lagi nih, Pak. Nggak ada Sekarang. lagi. Udah kita angkat itu. Sekarang nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi hanya yang permanen, Pak. Yang memang ada shelternya itu tadi. Yang kedua, Jadi hanya tempat pedagang ya, Pak. Ya. yang parkir itu. Nah, kalau Ada parkir ada. Pak. Empat, iya. Kedua, Ya. Iya, lagi ya. ada. kami di dalam ini, ini sangat rawan pada tindak kejahatan. Yang tadi, Pak. Jadi, mohon maaf sekali, Ya. kami sering merapat di media. Jadi pada prinsipnya kami keberatan untuk jalan sebelah barat untuk dibuka IKL. Ya. Kedua, jalan yang sebelah timur ini, Ya. itu ya kami keberatan. Kalau mau berjalan di depan, silakan aja, nggak ada masalah. Itu jangan di perumahan. Karena dimanapun perumahan itu nggak ada di depan itu yang berjaga. Coba lihat di perumahan Mahayangan. Itu Sunan Depok. Atau di mana aja lah, nggak ada. Itu dibuat tertib lah. Makanya kita minta bantuan nih ke Pak RW baru ya, Ya. di Pak Pato. Itu bisa nggak dibatalin gitu loh. Nah, itu nanti, Pak. Artinya nggak usah jalan-jalan gitu. Ya, Kalau ini di luar kan boleh. karena Tapi kondisi di sudah luar terjadi, Pak. saya begini, kalau dulu boleh kelola, tapi ada dibatasi juga jumlahnya gitu. Ya. Terus Betul. kayak pasar akhirnya kita Ya, itu tadi, Pak. saya juga masuk. Manajemen yang tadi itu pungli jadi semuanya, Pak. Itu kan, itu liar semuanya, Pak. Nah, jadi ini semua akan terakomodir, Pak, pada akhirnya. Yang memang tadi tangkapan tadi itu pedagang nggak apa-apa, tapi prinsip itu nggak boleh juga, Pak. Itu jalur hijau, iya kan, Pak. Nah, cuman ini sudah kadung bahwa ada kegiatan transaksi di situ kan, Pak. Kita nggak bisa mengusir seperti itu juga, Pak. Pilihan, semuanya pilihan nih, Pak. Artinya pilihan. Tapi sih bisa di cancel atau kan kalau udah terlanjur jadi ya bisa sih kita batalin, cuma kita kasih waktu misalnya ada ini satu aja sih misalnya dalam waktu setahun udah. Iya, artinya pilihan gini, Pak, apakah stop sama sekali tanpa ada solusi atau ada solusi. Nah, yang kita mau cari ini masalah solusinya kan, Pak. Tetap dia berjualan, tapi ditempatkan yang benar. Gitu loh, Pak. Pilihan aja, tergantung di kita semua nih, Pak, jadinya. Kalau mau ekstrimnya forum aja ya, mau dibatalin sama sekali atau lanjut tapi harus dibatasi 4 aja gitu kan. Ya, untuk yang itu ya, Pak, untuk yang itu ya. Silakan ya. Ya, untuk yang itu kan. Buat Jadi kami nggak bicara juga secara parsial gitu, Pak. Kami seluruhnya kita anggap itu pedagang, Pak. Pada akhirnya kita akan alihkan, makanya kita coba sosialisasi ini tadi, Pak. Artinya kita minta pandangan, masukannya bagaimana. Tadi kan apakah keberatankah? Tapi kan untuk mencari solusi kan kita bisa bersama-sama ini, Pak. Gitu loh, Pak. Kelola itu setnya adalah dari ujung taman yang Pak Melvin, kan ujung taman ada yang berbatasan Bolu Depok. Batas taman pagar itu ke depan, Pak, yang kami kelola.
Kalau bicara misalnya mie ayam itu bukan kami. Jadi kami mulai, kalau yang pedagang kami urus adalah yang bersentuhan dengan taman sisi kanan. Nah, itu ketika saya langsung protes ke Pak Lurah jawabannya begitu. Itu udah dibentuk. Oke Pak Lurah, saya bilang. Yang itu saya disuruh bikin surat resmi tentang protes pendirian shelter di situ. Itu yang akan kami layangkan suratnya. Ditujukannya bukan ke Lurah, Pak. Ya. Pak Lurah itu pada waktu diambil keputusan itu, oh sudah ada pertemuan dengan Kami tidak tahu, tapi secara lisan Pak Lurah bilang tidak ada koordinasi, Pak. Pak Soleh ya, dengar Pak Soleh ya. Pak Lurah bilang tidak ada koordinasi dengan Lurah. Coba kan kita tidak hadir di situ ya, jadi tidak tahu, kita dengar itu akhirnya. Oke Pak, saya bilang, tapi saya minta setelah shelter ke sini jangan ada yang jualan. Siapa yang masang di situ? Itulah ceritanya kenapa saya dipanggil ke sana. Saya dengarlah dari Daus, oh ini UMKM segala macam. Saya datang lagi Pak Lurah, kata Pak Lurah, nggak ada UMKM kelurahan ngurus itu. Akhirnya setelah kami bersepakat ngelola, bisalah kami membersihkan yang sebelah shelter itu Pak. Tadinya kan ada 4 pedagang di situ. Alhamdulillah kami udah pindahkan ke depan. Nah yang shelter adalah PR kami mengajukan surat ke Dinas Indak itu untuk dipindahkan. Kalimat kami ke Pak Lurah adalah dipindahkan ke depan itu. Ini pernyataan kami sementara. Berjalannya waktu Pak, saya cerita sedikit Pak ya. Karena sudah dikelola kami, waktu ada bulan puasa macet. Pak Andri bilang, yang nemenin Pak Lurah katanya, Pak ini Pak gara-gara PKL nih Pak. Udah PKL ini pindahkan aja ke jalan sana. Ke jalan yang sisi sana Pak. Oke. Dipanggillah saya, karena saya PIC berempat, Pak Dendi dipanggil Pak Lurah, ditelepon Pak Lurah. Saya gandeng Pak Soleh, karena saya tahu dari awal Pak Soleh sebenarnya udah step dari dulu tidak boleh pindah ke sana. Pak Soleh kita dipanggil Pak Lurah, kita ngobrol lah di situ. Itu statement kami Pak. Sebenarnya untuk memindahkan ke sana itu perlu pertimbangan yang sangat-sangat detail. Kalau yang sebelah sini clear, kami bersepakat yang masuk Pak. Itu mesti bersih Pak. Cuma Pak Lurah dalam rapat itu bilang, Pak Dendi, ini kan shelter Bapak akan ajukan pindah ke mana? Kan begitu. Saya bilang ke depan. Pak Lurah jawab, kenapa nggak ke jalan yang sana? Yang saya cerita tadi itu Pak, ke sisi sana. Monggo Pak Soleh, saya bilang gitu. Pak Soleh step di situ, Pak, seluruh warga RT 3 menolak. Malah kalau mau dibersihin semua, akan ideal banget gitu. Itu saya sampaikan Pak Soleh begitu di sana. Tidak kendor Pak Soleh di sana, kan begitu. Nah, tapi Pak Lurah ada kepentingan, cuma nggak ada. iya, Pak Lurah ada kepentingan nggak? Ada setoran-setoran? Nggak ada, saya gini-gini. Kita udah siap. Kalau nggak ada, kenapa Pak Lurah pusingin? Itu setelahnya Pak Soleh kata gitu kan. Cuma kan kita akhirnya lunak lah. Cobalah Pak Dendi katakan. Karena Pak Wali Kota pun waktu ke sana katanya punya pemikiran bagaimana kalau dipindahkan ke sana. Oke Pak Lurah, saya diskusi. Itu pun wacananya mungkin jangka panjang. Kami mesti buktikan dulu ke warga bahwa yang di depan pun kami bisa kendalikan jumlahnya, luas yang dipakai, parkiran udah rapi apa belum, data kami istilahnya kuat atau tidak. Setelah itu mungkin Pak Lurah kami bisa lah bergeser ke sana setelah berembuk dengan RT. Jadi itu masih panjang Pak pemikirannya, karena malahan Pak Patur sampaikan yang mesti ada landasan hukumnya bahwa di situ itu jelas diperuntukkan untuk pedagang. Jadi tidak liar lagi UMKM. Landasan hukum itu tugasnya Pak Lurah kan untuk memindahkan itu. Jadi itu jangka panjang. Alih fungsi, karena alih fungsi. Tetapi kan jangka panjang ini kan mungkin saya setelah nggak jadi RW atau gimana kan, sambil berjalan ini saya ngobrol ke Pak Soleh, saya pamit yang tadi itu. Akhirnya Pak Soleh udah pada ini obrolin sekalian ya dengan warga, monggo. Jadi kemungkinan dipindahkan ke sana itu masih jangka panjang, karena belum tentu pedagang pun mau dipindahkan ke sana. Yang saya takut dipindahkan ke sana, pedagang sepi, jualan juga di sini. Akhirnya tempat jualan, ini jualan, kan
malah jadi kena dua-duanya kita gitu. Tapi berjalannya waktu, kalau misalnya space itu yang sisi sini misalnya setengah kita bikin pagar, biar tadi keamanan blok RT3 itu bisa itu kendalikan, monggo silakan diskusikan di sini. Itu sih sebenarnya yang hal-hal yang kami sampaikan. Kita langsung ruang diskusi aja Pak ya. Ruang diskusi, monggo silakan Bapak Ibu. Sekretaris RW-nya Bapak. Ya, siap. Saya menyampaikan sedikit teman-teman. Tadi kan Bapak dari RW 11 kan Bapak kebetulan kan untuk ketertiban pedagang Pak. Ya. Kalau yang saya dengar informasinya bahwa Bapak sebatas di lingkungan aman. Ya. Cuma ada keluhan sedikit nih. Terutama kami yang berada di sekitar RT3 Ya. itu kan banyak Pak pedagang-pedagang, Ya. terutama yang masuk ke akses kebetulan kan selama COVID ini kan dan dalam kondisi normal pun kami adalah pintu masuk di situ. Di situ kan ada pedagang juga. Yang kami minta mungkin support dari dari RW lagi untuk lebih menertibkan. Karena kalau kita lihat lingkungan itu umum, kalau saya lihat mungkin di seluruh Jatijajar ini di Jatijajar Estate itu adalah tempat paling umum karena di samping kiri pedagang, kemudian pagi-pagi kan parkir. Saya tuh kalau Bapak tinggal di situ masuk ada warung makan itu ada lap-lap segala macam. Menurut saya sudah merusak keindahan. Dan saya kebetulan adalah warga yang paling terganggu karena aroma masakan udah siang dan malam sampai hampir katakan berapa nggak 24 jam sih, cuma paling tidak ada hal-hal yang sedikit mengganggu lingkungan. Kemudian penggunaan parkir orang-orang yang bukan warga, mereka seenaknya aja parkir di situ. Nah itu mungkin bantuan paling tidak support dari RW sehingga pedagang-pedagang itu lebih ditertibkan karena mereka kan sebenarnya kalau kita lihat ini sendiri perubahan peruntukan sendiri itu tidak ada. Kalau kita mau sakot bahwa mereka tidak boleh berdagang di situ kan. Cuma kalaupun kita seperti Bapak bilang tadi kan kondisi saat ini oke lah mereka juga bukan orang-orang yang susah sebetulnya sih. Beda orang mencari kehidupan dengan orang mencari kekayaan kan. Kalau kita tertibkan aja gitu, lebih tempatnya lebih manusiawi, sehingga bukan manusiawi buat mereka aja, buat lingkungan juga ada ininya. Barangkali ada kontribusi mereka di RT tidak berarti bahwa mereka juga seenaknya gitu. Saya kira mungkin itu Pak, mohon dimasukkan saya. Jadi yang dimasukkan mungkin yang rumah dijadikan warung. Betul Pak. Silakan saja. Ya, rumah jadi warung Pak. Warung-warung itu Pak, kalau misalnya rapi, kita sih silakan aja Pak ya. Cuma ini kan kebetulan masuk di lingkungan kami ya. Begitu masuk itu lap-lap aduh. Rasanya gimana? Kalau saya sendiri protes, kesannya warga tuh saya aja yang nggak suka gitu. Tapi ini kebetulan di forum kan, ya saya sampaikan gitu Pak. Ini yang rumah yang jadi warung Mas. Betul. Pinggir jalan itu kan ada tukang sayur, tukang minum. Itu kan ada yang jalan pas di blok B itu Pak. Ya. Setelah taman, Ya. Pak Melvin yang kedua. Depok kan sih. Ya jadi gini Pak. Pertama memang yang kita berangkat dari mengurusi mengatur pedagang yang ada di sekitar taman. Gitu. Ini udah beralih nih Pak ya. Ya. Ini sudah menjadi bukan wacana lagi, memang sudah masuk dalam agenda juga Pak. Yang pada akhirnya prinsip kami tidak sampai menyentuh atau mengambil alih apakah itu setoran ke RT, itu kami tidak mengambil alih. Tapi kita akan sampaikan kepada pemilik usaha itu bahwa pengelolaan ini adalah masuk kami. Kami nggak bicara ke parsial RT Bapak sendiri gitu loh Pak. Artinya kontribusi itu dia harus tambah ke kami. Sekalipun nilainya saya belum tahu ya Pak persisnya. Itu yang teragendanya seperti itu. Karena pandangan visual Bapak sama pandangan kita. Gitu loh. Disitulah menjadi ketertiban bagaimana parkir nanti. Nah, itu tadi Pak artinya kita ini udah boleh Pak Satpam itu teriakin urus. Udah boleh Pak. Artinya memang dari kami sudah begitu Pak. Dia akan satu jalur aja Pak, ngasih sak misalkan seperti itu. Nah ini kendalanya di situ Pak. Tetap akan kita sounding Pak yang teman-teman rumah yang menjadi toko gitu ya Pak untuk
kita sounding, ya kita sampaikan gitu. Seperti kayak ada kegiatan di RW saya ini yang baru ini juga belum kami urusin tuh, yang dia buka gudang material, Toko bangunan. ya kan? Itu juga nggak jelas nih urusan gitu kan Pak. Itu ternyata adalah anak mantu dari yang di Blok A. Benar itu Pak? Itu dia tidak ada izin oleh kami gitu kan. Nah itu akan kita sounding. Termasuk juga melebar aja Pak. Termasuk juga yang taman yang di hook posisi ke Blok E dan Blok D itu kan fasilitas taman sudah alih fungsi gitu kan. Nah nanti ini solusi yang perlu kita sampaikan, apakah ekstrimnya dikembalikan ke fungsi awal atau apa? Biar Bapak ketahui bersama, itu sebenarnya pernah ada saya terima surat dari RT bersangkutan melalui RW-nya Pak Musni bahwa ada due date-nya untuk dibersihkan, tapi tidak terrealisasi. Kembali karena kita tidak ada komunikasi gitu ya Pak, gitu. Itu sudah waktu tahun ini apa itu pokoknya sudah terrealisasi itu dia sudah harus tidak lagi berjualan di situ karena kembali ke fungsinya lagi. Itu dukungan kuat Pak, jujur dari dalam dukungan kuat. Yang saya tahu sih memang kalau jalur hijau atau taman itu memang nggak boleh ya, itu kan pedagang gitu kan. Iya. Taman ya. Ya. Ya makanya Jadi kalau kita perumahan dijadikan toko atau kantor saya nggak tahu kadet undang-undangnya boleh nggak? Yang boleh kan ya? Boleh Pak. Boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Makanya aja, waktu boleh ya? dia mau izin domisili itu kan warga harus tanda tangan Pak. Nah, Depan, belakang, samping, kanan itu harus tanda tangan. Izin kan sebenarnya kan? ya. Jadi memang ada kondisi ya di mana main lorong boy aja gitu loh Pak. Iya. Kondisi ya. Karena yang saya tahu juga yang SMA apa jadi yang di Blok B itu yang sekarang dijadiin toko apa kayak tulis sayur itu ya. Itu yang punyanya tapi bukan orang sini ya. Masih di Jakarta dia mereka nggak tahu. Nah, iya kan. Lingkungan kita kan. Dia itu hanya mengetahui pasti dia melepaskan tanggung jawab daripada keterlibatannya sendiri kan Pak. Nah di situ yang maksud saya tadi Pak, saya akan menjembatani. Bukan berarti kami mau ngambil 100% tidak Pak. 100% atas pengkolektan tadi Pak, enggak. Kita cuma minta dalam kapasitas ini. Kalau enggak ya sudah, kita ada kondisi jalan keluar yang lebih keras lagi kemungkinan. Kalau masalah kontribusi itu sebetulnya bukan hal yang penting Pak. Yang penting adalah bahwa mereka itu tertib. Kalau kita mau tutup kan agak kita banyak juga hal-hal yang kita pikirkan. Berarti yang penting saya sebagai warga mungkin mudah-mudahan lingkungan saya juga mendukung bahwa kita minta tertib, rapi, bersih sehingga kita enak gitu Pak. Nggak usah kita harus kamu harus naikkan, tapi kalau lingkungannya tetap jorok seperti itu malu juga kan. Secara ini juga nilai jual kita juga jadi rendah kan. Masa jangan hanya satu-satunya itu yang menurut saya masuk pernah ada tumpukan sampah, saya lapor ke Pak Musni waktu itu. Pak, kok ada tumpukan sampah seperti ini? Kenapa ya? Minta bantuan waktu itu beberapa sore. Aja ditindaklanjuti kok. Jam ini paling itu seenaknya aja orang. Karena tidak ada yang menegur gitu Pak. Jadi kalau mungkin dari RW sudah setempat seperti itu, paling tidak mereka juga bisa mengerti lah gitu. Kondisi tidak, mereka sebenarnya kalau secara legal mereka tidak ada gitu. Jadi mereka berusaha silakan, tapi tolong perhatikan itu kan. Itu aja Pak. Jadi artinya ditondong masalah perparkirannya kali ya Pak? Perparkiran dan kebersihan Pak. Kebersihan ya? Iya. Oke, perparkiran. Nah, kalau perparkiran itu sendiri Pak, Bapak kira-kira setuju nggak? Ini ada pandangan pendapat bahwa kita coba mau kasih petunjuk bahwa di sini dilarang parkirnya. Jadi dia buat satu arah, contoh. Ini intermezzo nih Pak, intermezzo. Karena kan jangan situasi jadi silang, zigzag gitu kan Pak. Nah, kira-kira bisa diterima nggak kalau kita menggunakan marka jalan gitu untuk dilarang parkir? Jadi parkir satu arah gitu loh Pak. Gimana kira-kira Ya, Pak? harusnya sih setuju Pak. Jadi kalau saya tangkap Pak, kami sih berharap Pak, warga yang di RT 1 itu mungkin kita bikin surat yang seragam mengatasnamakan seluruh RW kepada seluruh rumah yang dijadikan toko. Itu yang pertama, surat resmi, artinya kan mempertanyakan lah bagaimana cara pengelolaannya. Nah yang kedua adalah saya sih usul, kita kemarin berhasil sebenarnya ngundang mereka. Salah satu contoh Pak Toha itu, waktu kami akan kelola pedagang dia datang.
Artinya bagaimana kalau setelah surat dilayangkan, kita kumpulkan mereka. Jadi artinya bukan dari permintaan warga atau tetangganya, tetapi kita dalam lingkup RW 4 ini, dan seragam diberlakukan, mau di blok A, blok B, blok E, kita bikin surat bahwa sebenarnya secara aturan tidak boleh misalnya. Tinggal diskusi lisannya, seperti nanti kamu nggak boleh gini-gini, nanti medianya mungkin di rapat. Karena kemarin Pak Toha itu datang dia, tukang plastik juga datang. Cuman karena kebetulan kami belum menyentuh itu, Ya. Pak mohon maaf Pak ya, kita hanya bicara yang PKL depan. Tidak dibicarakan Pak. Tapi untuk mengundang mereka ternyata mungkin mudah. Sangat bisa. Ya. Jadi mungkin jangan sampai mungkin dari RT pun kurang gregetnya lah, misalnya karena tetangga juga kan, bagaimana kita pakai surat 4 RW, kita seluruh yang jual toko yang jadi rumah jadikan toko atau warung, kita bikin surat dan kita undang, kita ngobrol tentang keluhan warga, tentang cara pengelolaannya, termasuk yang Pak Patur bilang tadi, apakah kita nanti parsial ada kontribusi yang berbeda ke RT, ke pengelola segala macam, apa feedbacknya buat mereka akan begitu. Jadi keindahan kalau perlu kita, Pak, Bapak mesti di depan itu nggak boleh masang ini gitu kan. Syukur-syukur adalah si pemilik rumahnya bisa kita komunikasikan juga. Jangan hanya yang nyewa di situ. RT RT 3 ya, dari pengurus RT dulu lah berkomunikasi untuk meminta apa sih yang diinginkan oleh warga, khususnya yang terdampak langsungnya RT 3 ya. RT 3 seperti apa dengan orang-orang itu untuk jangka pendeknya. Jadi clear gitu loh. Jadi dari skop RT-nya dulu untuk berkomunikasi dengan di situ. Karena satu tiap bulan ada kontribusi ke RT. Itu kan bisa dikomunikasikan waktu diskusi dengan di situ pengurus RT-nya lah. Ini keinginan warga RT kami ini begini. Ini dia seperti apa, sehingga ketertiban setidak-tidaknya di lingkungan RT di situ bisa dikondisikan dulu. Jadi karena ini areanya kecil dulu, ya pengurus RT-nya dulu lah yang turun untuk menertibkan atau meminta kesediaan dari pemilik warung itu seperti apa yang diinginkan oleh lingkungan RT. Saya kira itu Pak Endi untuk jangka pendeknya. Jadi nggak kita melebar, ini kan solusinya sebenarnya simpel kan. Pengurus RT datangin si yang punya, karena sebenarnya peruntukannya memang bukan buat warung, ini buat rumah kok. Cuma karena sudah terlanjur, sudah ini, ya sekarang ya monggo aja begini, tapi kami ada aturan, dan itu teratur, ya kami minta A, B, C, D dari lingkungan seperti itu. Hanya saya kira untuk solusi jangka pendeknya seperti apa yang diinginkan oleh, kebetulan Bapak juga pengurus RT, jadi tinggal berkomunikasi ke situ. Jadi langsung eksekusi saja, langsung eksekusi dalam hal ini. Ya kita pengurus kan wajib ini kan membawa nama warga untuk berkomunikasi dengan yang ke sana langsung gitu, sehingga bisa clear juga. Jadi nggak masalah ini kecil bisa dulu diselesaikan dulu di level RT, mungkin nanti naik ke RW baru, karena ini rebukan kita sama-sama, ya mau kita apain seluruh pedagang yang ada di perumahan gitu ke depannya. Mungkin pengalaman Pak Elvan yang di blok D kan ada juga kasus itu, pendekatannya waktu RT Pak. Dulu di kita Persis tuh yang sayur Pak, sayur, di blok D. sayur, rumah kosong dijadikan, kosong, ya itu gimana Pak Elvan waktu itu? Rumah kosong dijadikan sayur. Jadi rumah itu rumah kosong mau hampir roboh, terus sama yang pemilik rumah dijadikanlah rumahnya itu. Ini rumahnya ini tempat nampungin pedagang sayur. Masalahnya bagi kita itu dua, satu parkir, motor parkir segala macam. Yang kedua adalah sampahnya. Jadi air cucian ayam, bukan cucian ayam, cucian ikan segala macam itu kan masuk ke got, dan itu gotnya kan nggak lancar-lancar banget gitu, sehingga ininya aromanya kemana-mana. Nah waktu itu kalau bahasanya ini kan rumah-rumah dia ya, dia mau ngontrak-ngontrakin suka-suka dia lah, bahasanya yang punya rumah sih begitu. Rumah-rumah saya mau ngontrakin, cuma halaman saya dijadiin tukang ini. Ya kita ya begitu dari RT pendekatan ke warganya, kita bukan nggak setuju dia mau isi kontraknya siapa, tapi masalahnya ini mengganggu yang dua tadi. Waktu itu kita bersepakat habiskan kontraknya, mereka habiskan kontraknya, untuk kita tidak diizinkan untuk berdagang di situ. Jadi kalau ada bahasanya sih agak ini juga enak kalau juga bahasanya. Jadi kalau ada yang parkir di situ,
walaupun itu berhadapan dengan ibu-ibu kita sendiri loh Pak. Jadi ini yang belanja ini orang rumah juga. Kalau kita ngomong itu dia ngegas juga. Nah, terus kami belanja di mana, suruh ke depan situ. Ya masalahnya kan ini kepentingan umum kan. Ya waktu itu kita minta security untuk ada yang parkir, usir, ada yang ya bahasanya begitu lah Pak. Jadi lama-lama jengah juga, dagangannya nggak rame, nggak apa, akhirnya pindah ke Pak Patut. Masalah pindah. Jadi yang pedagang kontrak rumah yang di sudut, yang di book. Jadi ngumpul lah di situ. Sekarang ya daripada situ. Jadi bahasanya susah ini. Ibu-ibu ada kepentingan, memang ada kepentingan, tapi ya lingkungan lebih besar juga agak susah juga. Itu kita ada dua ini loh Pak. Ada dulu yang di sudut kita itu dulu jadi pedagang mingguan. Jadi kalau Sabtu Minggu jadi kayak apa namanya? Pasar kaget. Kayak pasar kaget. Awal-awal sih 5-10 orang. Tapi lama-lama dari ujung sana ke ujung sini, sehingga jalan dari Blok E mau melintas ke depan itu terganggu karena ada parkir segala macam. Nah, waktu itu sih triggernya satu tadi bau, yang kedua adalah ada kejadian. Jadi di sana itu kebetulan ada warga Blok E lewat, nabrak orang, lah nyenggol orang di sekitar situ. Nah, dengan kejadian itu ada trigger bagi kita untuk waktu itu ya sudah nggak boleh lagi ada yang berdagang di situ. Waktu itu kebetulan di RW 11 ada penampungan di sana masih di sana ya. Jadi semua pedagangnya pindah ke sana. Cuma mungkin karena nggak strategis, nggak rame peminatnya, ibu-ibu juga males mungkin jalan ke sana tanggung. Ya akhirnya bubar juga yang di sana. Sebenarnya bubar pedagang ini kan cuma satu dong kalau nggak ada pembelinya kan. Oke, terima kasih Pak. Tadi saran saya sih coba dari ya, RT-nya untuk komunikasi apa sih yang diinginkan tertibnya itu seperti apa gitu. Mungkin bisa Jawabannya Bu Eli Sigit, monggo silakan. Mungkin ada disampaikan Bu dari RT 1 RW 11. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya Ketua RT 1. Kayaknya RT yang paling cantik ya, karena perempuan satu-satunya gitu. Tanpa apa-apa. Sejatinya ini ya karena nekat aja sebenarnya. Saya langsung aja Pak Dedi. Nama saya Eli ya Pak, nanti ditanya lagi siapa namanya. Yang saya mau pertanyakan adalah tadi kan kita bicara masalah keluar masuk ya. Nah, saya sebetulnya sudah mulai agak gerah gitu sejak COVID ini. Kebetulan letaknya kok di RT 1 itu depan air biru. Depan air biru, kalau macet di sana dia bisa lihat depan air biru ke atas itu, mungkin bapak-bapak bisa lihat ya. Monggo dilihat, itu jalan bisa kemana-mana Pak. Itu sangat riskan. Satpam kita juga sudah pernah ngeluh. Kita tidak mau tutup Pak, tetapi mohon dibatasi jamnya. Tadi kalau di sana sampai jam 8, monggo di situ jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai Pelang Jati Jajar. Kita baru tahu Pak kalau ternyata itu sudah ada komunikasi dengan RW. Dulu saya sebelum kepilih jadi RT saya bilang ini kenapa sih kok kita yang punya akhirnya kok dishub yang menguasai. Karena ketidaktahuan ya Pak. Kok jadi begini. Ternyata yang salah itu kita. Setelah saya dengar tadi yang salah itu kita. Artinya kita yang lalai. Tadi bolak-balik Bapak katakan kita yang lalai sehingga akhirnya seolah-olah tenggelam Perumahan Jati Jajar. Nah, saran saya, saran real aja. Mungkin kalau tadi ada Bapak Nyonsewun ya, kalau tadi bilang gapura dibuat bagus gini-gini, mungkin biayanya jadi besar ya. Dan mungkin itu urusannya mungkin dinas barangkali. Bagaimana kalau itu kita buat aja Pak semacam kayak tulisan entah dari kaleng, entah dari apalah bahan apa gitu, mungkin bapak-bapak lebih tahu lah yang gitu-gitu. Kalau ibu-ibu kan tahunya dapur aja. Nah, ada tulisan di bawah itu bahwa di situ ada Perumahan Jati Jajar atau Jati Jajar ST. 50.000 yang di depan ya? Depan sana Pak. Yang paling depan. Ya, itu kesalahannya kan kita. Kalau yang blok B masuk tadi, terus sama yang di kelurahan saya udah jelas karena kita mau nyontek blok A ya Pak, mirip gitu. Itu udah jelas.
Maksud saya di sana, Ya. karena ada beberapa kali teman, tamu, bukan hanya saya, tetapi beberapa tetangga juga mengatakan nggak pada tahu lagi. Ternyata di situ toh, mereka tahunya dishub apa? Yonhub, nah itu, gitu lah. Emangnya udah pindah di Yonhub? Nggak ada tulisannya gitu. Mungkin saran real saya yang ringkas, kita cari yang tidak terlalu mahal, sebesar gitukah gitu. Tapi ada tulisannya perumahan Jati Jajar atau Jati Jajar STM, monggo saja. Yang penting ada petunjuk bahwa masih ada perumahan itu, belum tenggelam, itu aja. Terus yang ketiga non sewu, Pak RT 3 non sewu banget nih kalau ikut turun rembuk saja. Siap, monggo. Keluarga ketiga tuh. Jadi keluarga satu. Ya? Keluarga ketiga jadi Iya Pak RT 3, Pak RT 3, Pak RT 3 non sewu. Mengenai tadi kita diskusi ya, kalau tadi badan ini kan mengelola yang kos lainnya. Kalau saya memang melihat sudah lama ya, tapi saya tidak tahu harus bicara kemana. Mengenai shelter, ya shelter kita, mohon maaf kalau saya balik lagi ke bicara shelter. Ya, nggak apa-apa. Kalau dibongkar, saya pribadi, oh ya eman-eman ya, itu uang negara loh, pasti dibangun oleh entah itu UMKM, entah itu Indak, entah itu PUPR, saya nggak tahu, tapi itu uang negara. Uang negara adalah uang rakyat. Nah, hanya persoalannya, dia apa mereka izin atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kenapa dibuat? Pasti ada pertimbangan. Nah, yang saya agak riskan adalah kenapa terus tumbuh pedagang. Tadi juga sudah didiskusikan. Sebetulnya kita kembalikan saja. Kalau itu shelter artinya itu mungkin untuk duduk menunggu apa, saya nggak tahu ya. Pasti bapak-bapak dan ibu lebih tahu itu manfaat shelter itu untuk apa. Sedangkan yang ada pedagang itu, maaf ya, kita kadang-kadang diktator itu perlu. Non sewu, diktator itu perlu. Kalau kita mengatakan, terutama RT 3 ya, sahabat saya RT 3 mengatakan tidak boleh dagang di sini. Clear, kita punya wilayah kok. Kita punya wilayah loh. Kalau Bapak atur ya, tapi kita harus memberikan solusi, itu betul. Nah, yang ada di shelter, kalau saya saran real aja, yang ada di shelter dan sebagainya itu pindah ke depan. Yang di situ mungkin kita berikan untuk parkir motor yang belanja. Artinya dia belanja di sebelah sana, di sana, boleh, tapi parkirnya di sini. Tadi saya dengar ada pemanfaatan Karang Taruna. Sepintas ya, saya takut salah. Manfaatkan Karang Taruna dan Satpam. Kamu parkir ya di sini aja tempat parkir. Kayaknya tidak setiap hari kok itu. Ya, tidak setiap hari, paling Sabtu Minggu yang ramai. Kita harus tegas Pak, kita harus berani. Nah, itu Pak. Tetapi nanti sambungannya ke tadi Pak, rumah-rumah yang jadi warung. Kalau saya sih, saya ya Pak, saya pikir, mohon maaf ya, saya juga bukan dari kalangan keluarga militer, enggak juga, dari sipil Pak. Kita memang harus diktator Pak. Kalau itu banyak warung-warung sudah jalan tadi Pak Evan ya, udah jalan ya monggo, udah kita nggak apa-apa lah, kita juga harus punya proposal ya. Tetapi kita punya hak, saya katakan, punya hak mengatakan harus bersih, harus ini, tulis, tempel ke mereka, taruh di mukanya. Ini loh, kamu boleh buka warung di sini. Tapi ini loh, kalau tidak kamu lakukan ini, maka akan jadi punishment juga perlu, ya kan? Punishment juga perlu. Tapi yang sering kita lakukan adalah jauh banget nih termasuk saya. Kita bisa ngomong itu, kita bisa nulis itu, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah kontrol, ya sama aja bohong. Saya mama. Artinya gini, kalau kita sudah menulis yang boleh mana, yang tidak boleh mana, kita pengurus RT ini atau pengurus RW atau badan monggo kontrol. Apa seminggu sekali, apa sekedar jalan aja. Kayaknya ini kan saya katakan nggak boleh. Tapi kenapa dong dia buang di sini? Tegur langsung. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu berjalan. Tapi kalau kita sudah tulis, asal tulis, kita buat aturan, asal buat aturan, yang penting saya buat aturan. Buat aturan, yang nggak bisa dirubah kan cuma Alkitab sama Al-Quran. Kalau aturan manusia mah gampang aja dirubah. Tetapi kita juga kontrolnya itu harus keras. Itu kata saya, bahasa saya, diktator itu perlu gitu kan. Kalau itu ada yang lenceng, tegur langsung. Kalau kita sebagai RT, kita sebagai pengurus lah, maksud saya, rasanya punya hak untuk menegur. Saya kira itu aja Pak.
Ada saya ya. Terima kasih Pak. Akses depan air biru gitu. Itu kalau nggak salah nyambungnya itu ke blok D nantinya ya, karena akses yang di blok D ditutup untuk dari makam ke depan ya. Terus sampai Pak. Jadi ceritanya itu nyambung dengan akses mobil yang dari makam. Jadi dari makam di atas itu dia punya akses ke blok D. Selama copit ditutup. Itu ya Pak Irfan ya, ditutup total. Ada informasi saja bahwa emang jadi akhirnya akses mereka keluar itu tidak bisa ke blok D lagi, tapi hanya jalan ke situ, khusus untuk motor akhirnya ke situ. Jadi kalau yang mengenai pintu, emang harapannya tetap dikomunikasikan dulu dengan yang sebelah. Mungkin yang dilakukan di RT 4 sini ketika kita buat pintu ini kan tadinya juga kita diskusi dulu dengan sebelah, terus akhirnya kita bangun ini sehingga pakai waktu. Jadi nanti mungkin saya sampaikan di sini, kalian butuh nanti komunikasi dengan RW, coba nanti kita ngobrol bareng lah ya, sehingga kita bisa komunikasikan seperti yang RT 4 sini. Biasanya kita ngobrol dengan RT yang sebelahnya persis di sini. RW dengan RW dulu ya Pak, nanti baru kita RT. Justru kebalikan Bu, kalau di sini saya melihat di sini justru RT dengan RT dulu Bu, karena yang RW kan lingkupannya agak jauh di sini. Akhirnya di sini Bu Hendrianto sebagai sekretaris RT komunikasi dengan RT dulu Bu. Nanti dia bawa ke RW, nah Bu Hendri cerita ke saya, baru lah ngobrol dengan Pak Lurah. Karena yang bersentuhan dengan sini kebanyakan yang dengan lingkup RT-nya yang paling dekat Bu. Bukan RW dulu, RT dulu Bu. RT dulu. Di blok A pun begitu juga ya Pak Hendri ya. Kita juga ada yang berhubungan langsung dengan Komplek Huban dan kami. Kita pakai pagar, kita koordinasi dulu. Sampai saluran kali itu pun mereka main buang sampah aja, kita RT dulu. Nanti baru RW-nya. Kalau warga yang keberatan baru kita bicara ke RW-nya. Karena apa? Kita pembersihan kali. Giliran pohon tumbang jatuh ke komplek, mereka nggak mau tahu. Baru pohonnya gede banget itu, kapuk. Nah, giliran kita bersihin, tolak pinggang. Siapa yang nyuruh nih? Nah itu, giliran pohon tumbang dia nggak mau tahu. Untung nggak ada korban, saya bilang. Giliran ada tumbang, Bapak diam-diam aja. Giliran kita bersihin, Bapak tolak pinggang. Siapa yang nyuruh? Nah, setelah kita koordinasi, RT-nya udah koordinasi, jadi kita bisa menyelesaikan. Nggak perlu ke RW-nya lagi, karena izin RT dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng dulu ya, kita diskusi ya. Terus kalau yang nama perumahan Jati Jajar itu emang itu jadi PR kami, nanti masukannya lah apa bikin baru apa di bawahnya. Sebenarnya di bawah itu ada tulisan Jati Jajar sebenarnya. Mungkin Pak. Tinggal nambahin perumahan. Di dekat jembatan paling depan itu. Oh, situ. Jadi kita nggak pasang begini. Mungkin pasang neon sign aja di sebelah ojek sebelah sini, yang kanan kiri Nanti sih Pak itu. neon sign Pilihan ya. yang bisa dilihat dari sini dan dari sini. Mungkin itu aja dulu yang jadi prioritas waktu dibuka. Plannya itu ya. Masih di plannya. Saya tambahin Bu. Kalau udah ada tulisan Jati Jajar, cara paket hemat karena nggak ada duit, tambahin perumahan gitu loh. Cuma Supaya bergeser saja. jadi begitu Bergeser masuk saja. tuh kelihatan gitu loh Pak, nggak usah nengok kanan kiri. Nah nanti kalau misalnya yang depannya maksudnya Nah itu yang tadi, Next, yang ya. Pak Fatul yang kita diskusi tadi akan komunikasi dengan komandan ya. Iya, iya. Nah itu perlu waktu juga Iya, karena siap. komunikasi Ya, dan harus struktur ininya juga yang Pak Henry bilang nggak bisa jamin. Struktur Nanti yang bangun pengembang. yang itu terhubung pengembang yang lama dulu cuma dirapikan sedikit oleh Hubat, yaitu memang solusi tadi yang kita mau diskusi di atas atau di bawah. Tapi kalau memang mau cepet yang mau cepet kita mau pasang tanpa harus koordinasi adalah kita pasang neon sign sendiri di dekat jembatan Yang agak keluar. Jadi orang dari sana atau dari sana bisa membaca. Oke sip, itu aja mungkin ya. Yang nama perumahan misalnya dari PR kami, boleh gimana. Kalau yang shelter mungkin informasi Bu, itu emang shelter buat pedagang Bu, bukan shelter buat nunggu. Jadi 4 pedagang, yes, dia bisa shelter. 4 pedagang pun itu ada SK-nya dari dinas perdagangan. Cuma SK-nya belum turun,
karena banyak warga Jatijajar yang protes. Kalau belum turun belum boleh dagang. Gitu. Nah, jadi ceritanya akhirnya kami yang kelola itu. Sementara kami kelola, nah nextnya adalah itu kami akan pindahkan dengan berkirim surat ke dinas itu adalah sarannya dari Pak Lurah. Jadi tetap nggak akan dibuang Bu, itu dipindahkan, cuma tempatnya nanti yang diskusi lebih jauh lagi. Gitu. Dan tambahan saja sedikit, Silakan. bahwa itu kan memang tadi ada keluhan dari 4 itu kan kemarin panjang lebar-lebar. Ya. Sejak Pak Dendi yang 1 Juni itu sudah disepakati itu hanya 4 pedagang Ya, saja yang 4 ya. yang sudah diizinkan bahasanya, yang sudah dibangunkan oleh Perindak sampai nanti ya kalau mau idealnya semua bersih. Kami ini kan kita harus kalau maju itu ya nggak semua tembok terus ditabrakin semua, yang penting ada jalan-jalan yang kita bisa melipir sedikit, yang penting tujuan akhirnya untuk ke sana itu bisa terpenuhi gitu. Memang harus agak zigzag sedikit juga Pak Dendi mainnya. Jadi alhamdulillah Pak Dendi juga kemarin bersepakat bahwa itu 4 aja dulu, cuma 4 yang diizinkan, yang ke samping-sampingnya sudah tidak diperkenankan lagi. Dan kalau untuk Sabtu Minggu pun ada kegiatan-kegiatan terkait dengan wisata kuliner atau segala macam dari dinas, itu tetap harus berkomunikasi dengan 4 RW, sehingga itu nggak bisa selonong-boy kayak selama ini Sabtu Minggu rame aja di situ. Yang itu selama ini kita nggak tahu siapa yang ngelola, selama ini dikelola oleh bahasanya UMKM, itu disepakati bahwa itu ditiadakan sampai kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu atau ada izin khusus dari lingkungan untuk pengadaan keramaian di sekitar situ. Saya kira itu Pak. Ya, ya. Terus tambahin sedikit Pak. Sekarang pedagang sekarang nggak bisa nambah lagi karena udah dibuat KTA-nya. Ya. Nah terus yang kedua, wacana kedepannya kita bikin tenda juga. Jadi ketahuan kalau yang Tapi gimana nih? Anak-anak kalian nih. ya anak-anak kan ada petugas. Karena ada petugas lapangan. Tiap hari kontrol. Ada petugas lapangan, sampaikan Pak Dendi. Saya petugas lapangan ketertiban parkir, saya petugas lapangan yang memastikan pedagang itu nggak ada yang bertambah. Pak Dendi yang tahu. Jadi kami dari pengelolaan uang yang mereka kita kumpulkan itu kami pasang 2 PIC. Pak Dadi di situ, sama kebetulan hadir di sini Pak Nur Hadi. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Jatijajar. Jadi tugasnya adalah lalu lintas, ngatur pedagang yang sampai melewati garis yang kami sudah gariskan di situ, terus pergantian antara shift pagi dengan sore. Jadi ada yang jaga, yang saya sampaikan Bu Eli, emang perlu ada yang ngawasin. Nah itu tiap hari ada. Jadi kami kelola dari uang yang dikumpulkan itu. Pak Dendi maaf ya, kalau taman itu sendiri siapa ya yang mengelola ya? Kalau taman sekarang itu di bawah Dinas Pertamanan. Saya boleh tambah Pak? Silakan. Dinas Pertamanan. Jadi kenapa dulu saya agak kecewa sedikit ke Pak Musni. Saya udah bawa wali kota, habis serah terima camat di Tapo, saya diundang perwakilan RW. Saya cari momen ngomong ke Pak Wali Kota, langsung ditanggapin, langsung sowan ke sana. Pak Musni nggak ada ngusul apa-apapun, bingung saya lah. Ya wilayah 11 kok saya yang jadi di depan. Nah akhirnya apa? Saya minta petugas keamanan, petugas taman ada di rumah itu, jangan kosong. Akhirnya sekarang udah ada petugas taman, kalian perhatikan. Itu saya nggak mau sampai kepala dinas saya datang dimarah-marah tuh ibu-ibu yang gemuk itu. Ini rumah buat apa? Gitu ya. Akhirnya sekarang udah ada petugas di dalam itu kalau Bapak Ibu perhatikan. Akhirnya Pak taman itu juga nggak tertata, walaupun yang rusak-rusaknya tetap belum diperbaiki, lampu-lampu yang hilang juga belum diperbaiki. Nah maksud saya kemarin harusnya yang kencang itu di RW 11. Mau diizin Pak, itu kalau kita jalan dari sini jalan lurus memang tidak nampak apa-apa ya, kelihatan bersih rapi ya. Coba kalau penjenengan liwat yang ke sebelah kiri, maksudnya dari rumah Bu Leli ya, kalau Pak ke sebelah kiri, itu udah seperti onggokan besi tua. Iya, betul. Nah itu yang saya tanya, siapa yang mengelola? Kalau itu nanti lama-lama jadi persoalan baru. Jadi nantinya ada ya besi tua itu numpuk gitu loh, itu aja. Siap. Jadi yang taman itu adalah Dinas Pertamanan. Terus sekarang udah ada satpamnya di dalam. Petugas tamannya. Ya, tamannya. Apa, dan yang kebersihan pun tiap pagi ada dari mereka. Nah jadi kita mungkin kalau yang masalah emang di belakang rumah yang dibilang jadi tempat rumah itu, jadi tempat penyimpanan alat gerobak segala macam, patung-patung itu. Dan yang rusak-rusak ya Pak. mungkin nanti kita bisa komunikasikan minimal ke petugas keamanan situ dulu, situ.
Jadi sekarang pun taman itu sementara tutup sama Copit. Biasanya dibuka pagi sampai jam 6 sore ya Mas Nur ya. Sekarang masih ditutup itu. Itu sih informasinya. Nah, mengenai pedagang tadi masukan dari Bu Eli Sigit adalah tentang ketegasan dengan yang rumah jadikan warung. Nah, mungkin nanti kita ngobrol sama Pak Soleh ya. Mungkin kami ada supporting datanya dulu siapa aja namanya. Nah, sehingga nanti ketika kita komunikasi bisa lebih detail mungkin. Itu mungkin sedikit ya. Monggo silakan yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi ya ini mungkin harapan saya jangka panjang ya, harapan saya jangka panjang. Ini dengan terbentuknya pengelola perumahan Jatijajar. Mungkin dalam arti kata sekarang tugas yang katakanlah yang segera mungkin penatapan ini. Nah yang kedua mungkin ya tetap yang kontennya dengan apapun yang dibuat daripada yang dipersyaratkan sebagai buka warung. Nah, salah satunya saya juga coba saya sudah mungkin teman saya juga yang di Pemda. Kita sumber uang masuk saya bilang kemarin saya cerita aja, jadi coba LP secara secara pribadi lah survei mana rumah yang sudah berubah fungsi, ada rumah bangunan sudah berubah fungsi. Kan banyak Pak seperti kita kan bangun tanpa nambah IMB seperti itu. Saya tolong jadi sosialisasi itu kan sumber uang. Tapi karena dia cerita nanti kalau gua kerja doang, gua bukan gua, jadi nggak mau seperti itu. Yang jadi mungkin kembali lagi tugas kita aja yang bisa memberikan itu. Nah, jadi lagi kembali lagi kepada mungkin Pak Abdi tadi mungkin yang masalah estetika aja ya Pak. Jadi mungkin Bapak nanti bisa memberikan semacam standar lah Pak. Jadi kalau warung itu seperti ini nggak ada apa jenis sampiran apa artinya seperti kalau perlu misalnya ada satu bentuk warung atau satu bentuk toko yang mungkin perlu difoto, jadikan contoh untuk sebagai pilot-pilotnya seperti inilah. Jadi nanti kalau siapapun tadi kan Pak Dendi juga rencanakan nanti untuk jangka pendeknya ini kan mengelola kaki lima kan akan diseragamkan, jadi kan kelihatannya juga indah kan seperti itu. Mungkin sih faktor estetika aja Pak. Kalau kebetulan untuk seperti untuk kebersihan, seperti kemarin salah satunya Bersihkit sudah mendatangkan tenaga ahli dari kelurahan bagaimana mengelola limbah. Kalau mereka seperti itu kan nanti kita berikan pendidikan. Karena seperti tadi, biar pakai makmum juga kalau namanya jualan matang ya Pak ya, jualan matang nih. Dari mentah jadi matang. Yang mentahnya ini kan kadang-kadang cuma pakai cuma 40% Pak yang mentahnya hilang. Ya, tinggal 60%. Jadi yang 40% itu kan bentuk jadi sampah, jadi polusi, jadi bau. Nah itu yang mereka belum cara tahu mengelolanya. Mungkin nanti dengan informasi dari kita perlu nanti kita berikan kita undang tadi pada ini tadi kita undang cara mengatasi bau dan sampah mungkin kita bisa serahkan. Karena Pak Presiden kan tugas dari Bapak sebagai pengelola. Itu saja Pak, dari saya Pak. Kalau untuk yang untuk jangka pendek nanti insya Allah saya bisa kita hubungi apalagi wilayah kita. Pak, yang tentang sisi sana itu dari RT 3 mungkin bisa disampaikan Pak. Statementnya untuk jalan itu, yang tadi kan saya sampaikan begini Pak. Langkah jangka pendeknya adalah kami yang akan rapikan buat berobat itu apakah memungkinkan. Nah, terus nanti ke depannya apakah memang di situ 100% tidak bisa untuk jualan sehingga kami pun tidak berwacana mungkin. Kami berharap apakah ada ruang untuk jangka panjang ketika ke sisi sebelah sana gitu maksudnya. Jadi mungkin gini Pak, silakan Pak. Jadi paling tidak kan kembali lagi kita dengan estetika karena kita kelihatannya sekarang ini bergerak cuma di bidang itu aja. Kalau ngeliatnya nggak enak aja kan jadi kan. Gimana supaya bisa jadi Bapak kan butuh tempat untuk berobat itu. Jangka pendek betul. Jangka pendeknya. Nah sepanjang itu juga mungkin Bapak mungkin kembali lagi kepada hal estetika. Ya. Bagaimana baiknya dan sama kemudian juga paling tidak mengganggu kita dengan Pak Ibu aja. Mungkin terserah. Artinya kan Bapak kalau pakai katakanlah kan Bapak bisa ngitung katanya gitu. Jadi kalau seperti ini kira-kira saya butuh luas sekian, Pak ya. Luas sekian ini paling tidak untuk menampung seperti payung atau gerobak-gerobak tadi yang notabene juga Bapak akan kelola
sehingga tidak mengganggu juga keindahan. Nah, kedua ya itu tadi kembali lagi kan kebetulan kita juga punya portal di sana Pak ya. Ya, portal ya. Portal itu entah punya portal RW atau punya RT nggak tahu lah. Plus bangunan yang rusak ya, betul. Jadi kalau pos bangunan itu mungkin Bapak bisa pertimbangkan atau perlu dibongkar sekalian ya, atau perlu diperbaiki ya Pak ya, kan soalnya kan ada dua tuh ya. Kalau memang mau dipakai lagi pasti diperbaiki, tapi kalau memang nanti berjangka 5 tahun atau 10 tahun nggak dipakai dibongkar aja. Kalau mau dibangun lagi kan tidak minta seperti itu sehingga tidak bisa memudahkan akses keluar masuk. Jadi Bapak nanti keluar masuk bawa bahwa barang-barang itu tidak masuk wilayah ketiga bisa ya seperti itu. Jadi udah satpam juga ada batas apa jenenge pengelolaannya sampai sini. Kalau siapa yang masuk ini kan lebih jelas aja. Apakah kami memungkinkan misalnya yang portal di depan itu kan juga agak udah rusak Pak ya, kami akan perbaiki, tetapi mungkin kami agak mundur ke dalam begitu loh, sehingga ketika kami aktivitas yang tadi bilang itu tidak lewat portal-portal yang menjadi penjaga keamanan dari RT 3 gitu loh Pak. Ya mungkin sepanjang itu tadi kan Bapak paling mungkin bergeser paling maaf ya mungkin 3 meter atau yang seperti itu. Ini kan karena dari ujung portal sampai pinggir jalan itu jadi jauh banyak 10 meter lebih ya, Pak. Betul ya. Luas kan, maksudnya kalau untuk hanya untuk tenda-tenda aja kan juga artinya ya seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan lah. Dan juga kita dari keamanan RT 3 juga dijelaskan loh tadi ya Pak. Jadi mereka yang di sudut yang mau ke blok D blok E itu. Jadi boleh saya terangkan, boleh ya, saya terangkan boleh ya. Jadi gini, saya belum lapor ke 4 RW nih, sekalian saja kita terbuka. Jadi ketika saya jabat RW, Pak Menteri titip pesan bahwa itu sudah dibuat surat untuk pembersihan yang di belokan situ, yang tukang ketoprak, buah-buahan, ada sayur pinggir kali itu, kan? Oh, berdasarkan pengetahuan itu, saya pun belum lihat suratnya. Informasi dari Pak Musri bahwa sudah minta bantuan lurah untuk membersihkan, karena surat itu tidak mempan, kan gitu. Saya datanglah ke kelurahan menanyakan itu. Jawaban Pak Lurah sudah manggil pedagang di situ, dan pedagangnya berkilah bahwa Pak yang keberatan itu siapa? Karena saya tanya warga yang belanja, saya nggak keberatan kok, malah senang saya beli di sini. Sila-sila dari gitu, kata Pak Lurah, ini ada suratnya dari RW 11 bahwa minta itu bersihan. Pak, itu pengurusnya aja atau warganya? Entah gimana dialognya, akhirnya Pak Lurah, beginilah Pak Dendi, suratnya saya akan kembalikan, tolong ditandatangani seluruh warga yang keberatan. Biar saya sebagai penengah tidak diprotes seperti itu. Oke deh, Pak Lurah sudah kan, saya sampaikanlah ke Ibu Ketua RT yang baru. Dari Ketua RT yang baru mempunyai pendapat bagaimana Pak Dendi kalau itu dikelola kembali, tapi kami akan rapihkan. Karena kalau misalnya menjadi taman, kami sebagai RT 1 juga tanda kutip susahlah untuk mengurusnya. Jadi kami akan rapihkan lah gitu Bu Eli ya. Oh gitu Bu Eli, nah suratnya kan udah masuk ke Pak Lurah, saya bilang gitu. Ya, tapi kan saya udah nggak sanggup untuk ngelola itu segala macam. Ternyata emang dari pihak RW lain pun ada keberatan tentang perparkiran segala macam, keindahan gitu kan. Karena ketika yang belanja itu parkir pakai mobil atau pakai motor, lalu lintas belok itu terganggu. Kan saya langsunglah ke Pak Lurah itu gimana? Udah gini aja lah Pak Dendi, dibersihin pun ternyata nggak mempan juga katanya. Udah sekalian dikelola saja, tapi jangan pernah ada izin dari RT maupun RW apalagi kelurahan. Silakan dikelola, tapi lebih baiklah dari sebelumnya. Atas informasi itu, emang saya izin Pak Henry, Pak Patur sama Pak Elkan, saya sampaikan Bu Sigit, saya udah dapat lampu hijau dari Pak Lurah, monggo itu dikelola, tapi lebih bagus. Nah, masukan dari Pak Henry pas ngobrol itu memang itu kan masih ada space di belakang sebenarnya. Luas itu belakang. Yang sebenarnya jadi tempat pembuangan bekas kelapa itu,
apakah enggak biar di depan itu lebih rapi, bisa parkiran, itu bergeser. Monggo sih itu. Mungkin ada pendapat, silakan Pak Ervan, Pak Fatur, karena silakan Pak Ervan. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Pak Fatur. RT 1 RW 11. Ya memang kalau mau estetika sih itu memang kembali ke taman. Cuma ini kan bahasan tadi kan kalau sudah terlanjur mau gimana kan gitu. Kalau sudah terlanjur kita mau ibu tadi bilang diktator, ya monggo RT 1 ya diktator untuk kembalikan itu ke fungsinya sebagai taman. Kalau memang tadi kan bahasanya begitu, bahasa kita kalau kembali ke fungsi lingkungan ya kembalikan ke fungsi lingkungan harus agak sedikit keras. Nah, kalau memang begitu ya kalau RT 1-nya berkenan untuk diktator yang dieksekusi aja seperti kembali ke taman. Masalah pengelolaan tamannya nanti ya apakah nanti akan kembalikan dengan pengelolaan taman bagian dari pengelolaan RW, nggak apa-apa, kita akan urus wilayah itu menjadi taman yang dikelola oleh pengelola lingkungan. Saya kira itu Pak. Izin Pak, izin. Mohon maaf ini Pak. Silakan ya. Kalau yang ini yang dimaksud diktator bukan ingin saya mengatakan itu jadi taman. Itu keluhan saya di awal saya di lantik apa-apalah istilahnya itu. Pada tanggal 12 April saya sudah matur sama Pak RW. Yang itu harus bagaimana? Satu, itu adalah ladang orang mencari rezeki. Apalagi situasi COVID seperti ini. Kayaknya kok kita harus berempati. Itu satu. Yang kedua, kalau itu dibikin taman, dana siapa yang membuat taman? Ketiga, kalau taman itu nanti ada perawatan, siapa yang mau merawat? Nomor 2 dan nomor 3 ini saya RT 1 hands up, nggak sanggup saya. Kenapa? Karena RT kita yang bersampingan dengan RT 3 saja itu nun sewu ya kalau bahasa saya salah. Dari kelurahan membuat mungkin rencananya taman kanak-kanak untuk ada perosotan, ada apa-apa. Tapi ternyata juga kan begitu dibangun selesai ditinggal. Akibatnya kan RT 1 tuh yang biayain, ya puji Tuhan lah. Sekarang monggo dilihat ya, sudah kita rapikan, kita itu dan gitu. Nah, yang kedua, kita juga punya tanggung jawab taman yang sangat luas, yang berhadapan dengan RT 2 ya Pak, kan RT 2. Kemarin aja kita bikin kerja bakti aja berkolaborasi ya. Karena kalau sendiri itu berat. Itu kan besar Pak. Jadi lapangan tenis ke sana Pak Ebo, lapangan tenis ke sini kami. Itu juga memerlukan ternyata nun sewu Pak Dendi. Kemarin aja kita sudah membersihkan yang bertahun-tahun. Jalan itu tidak tersentuh dengan tumpukan gundukan sampah itu. Alhamdulillah, monggo sekarang dilihat. Ya, monggo dilihat. Satu. Yang kedua, orang jalan pagi juga nyaman. Kalau Bapak Ibu selama bertahun-tahun tidak ada yang berani jalan malam di situ, sekarang monggo jalan malam hari. Karena kita sudah kasih penerangan. Dan itu ada pohon-pohon besar yang melintasi listrik. Ya, listrik. Nggak ada yang berani motong karena tinggi. Tetapi atas usaha kami, warga RT 1, itu sudah dibersihkan. Waktu itu Pak RW baru lihat itu kan. Sekarang Pak RW saya mohon untuk jalan ke sana. Lihat pohon-pohon besar itu sudah ditebang. Artinya untuk listrik aman. Jaringan listrik aman. Mungkin mohon langsung sedikit. Nah, maksud saya gini Pak, saya. Untuk itu saja kita biayanya besar. Nah, itu maksudnya. Nah, saya makanya tadi saya bicara itu dulu supaya menarik. Itu aja besar. Sekarang kalau kita dibebani lagi tempat yang tadi untuk jadi taman, nggak sanggup. Ya, poinnya itu mungkin Pak Itu. masukkan Pak Fatur monggo Itu. karena bersentuhan dengan RW 11, RW 14. Ini kalau kita mau mendudukkan hak masing-masing hak, kita bisa secara fakta apa yang dibutuhkan ibu tadi mengenai alih fungsi itu, totali Pak RW kami itu harus kembali ke alih fungsi total. Nah,
Artinya, tapi karena itu tadi lalai kan, bahwa kita bercerai di awal tadi Pak, ya kan, luput urusannya tadi Pak, ini hak kamu, ini hak saya gitu kan. Sudahlah itu tadi, putus lah Pak itu ya. Jadi kembali, saya sih artinya dengan komunikasi Ibu Eli ini artinya sudah ada sinerginya, sudah nyambung nih Bu, ya kan, bisa disikapi, bisa difasilitasi. Saya bertanggung jawab Bu, karena dengan kita pengalaman berempat, pos Ketapak itu akan hidup. Pos Ketapak itu akan hidup, akan menjadi transitornya nanti Pak. Satpam pos kita yang terakhir itu Pak, yang transitor yang pas tanjakan, ya, nanti kita main klaster lagi mungkin akan ke sana, main ada total. Jadi Bu, kembali kalau masalah itu harapannya bukannya saya mendesak sih, harapannya kalau bisa itu memang kembali fungsinya lagi. Tapi gitu Bu. Tidak ada pilihan lagi Pak, gitu loh. Mau bagaimana kalau Ibu misalkan mau tantang saya minta tanda tangan apa yang kamu sebut tadi. Saya serahkan, nanti saya adakan. Semua setuju untuk dikembalikan ke alih fungsi Pak. Untuk RW kami ya Pak. Ini desakannya itu sudah lama sekali Pak. Cuma kembali saya benturan dengan tempo hari yang sebelumnya Pak Musni turunan lagi siapa itu, saya masih zamannya Pak Ganda Pak. Saya jadi RW itu Pak. Sampai saat ini masih. Dari tahu segala tuh Pak. Itu sudah, tapi tidak bisa kita lakukan apa-apa Pak. Ya kan? Pak, ini maksud saya tadi saya yang tadi Pak Dendi itu ya, itu justru yang lagi saya pikirkan Pak. Bagaimana kalau itu ya tadi ini kembali ke empati ya. Tapi kalau nanti keputusan kita harus kembali ya monggo. Tapi kita tidak punya legal. Baru saya pikirkan kalau yang Pak Dendi tadi katakan itu bisa dimundurkan ke belakang ya, karena saya juga belum lihat tanah di belakangnya itu. Nah, tapi dibuat rapi, tadi sudah bilang, dan kita masih bisa memberikan mereka tempat untuk mencari rezeki gitu. Tadinya saya berpikir gitu karena dapat ini dari Pak Dendi ya, saya pikir oh iya juga ya kita bisa ini gitu. Tapi kalau nanti keputusan badan untuk membuat taman ya monggo gitu loh. Ya artinya kalau pandangan Ibu tadi menurut saya tadi seolah-olah kalau ini jadi alih fungsi pas tangan nggak itu kuat maksud jalan saya. ya, Pak. Artinya saya tuh tergerak di situ, ya kan. Jadi solusi apa nih yang mau diambil? Kalaupun itu mau digeser, Ya. ruang untuk apa namanya? Kantin itu harus pindah Ke belakangnya lagi. Nah, itu kan panjang cerita, iya kan? Kembali lagi berani mendanai apa tidak? Kan tidak di-share penghasilan itu. Kalau Paham begini, maksud saya Pak? Jadinya Pak. kalau begini Pak, ini mohon maaf ya, saya masih berempat ini. Kita juga belum bergerak apa-apa karena kami masih menunggu sudah. Baru hari ini nanti. Kalau misalnya Pak, tadi seperti itu dimundurkan ke belakang, nanti saya coba bicara dengan mereka. Jadi karena tanah di belakang, saya juga belum lihat sampai ke belakangnya situ. Dimundurkan ke belakang, jadi ada space untuk tempat parkiran. Jadi kita berusaha tidak parkir di jalan ya, karena tadi beloknya itu sama ya kan. Itu bagaimana? Supaya nanti kita juga bisa Itu maksud saya tadi, jadi kan sini itu digeser. Oke. Ini baru solusi yang memang sudah ada. Ya. Kita tidak mau opsinya tidak menghilangkan secara ekstrim, Baik. iya kan? Baik. Nah, layaknya lagi kepalangan kita bicara sekarang. Jangan pula jadi kumuh bahasanya, Ya. atap-atap. Ya. Saya jadi terangkat nih, jadi terimain saya gitu kan. Ya. Jadi kalau bicara kumuh itu fungsinya taman kok, gitu kan. Oke, kalau menjalani dua saat ini kita adakan itu tempat makan, tempat minum, tapi pemanen sedikit lah. Tapi ya Pak, baik. Interupsi Pak. Ya, silakan. Jadi biar ya terkepanjangan. Tadi kan Bapak sudah komitmen bahwa Bapak akan membersihkan semua yang bersalah. Jadi kalau nanti Bapak bangun, semua nanti bisa minta izin Bapak bangun juga. Jangan salah Pak, jangan salah Pak, jangan salah. Ya, tapi kan ada kondisi di mana kan ada pengakuan hak dulu di awal nih Pak, Iya, Pak, dengan betul. secara legowo nih pada akhir Iya. politiknya ke situ nih. Ya nggak bisa Pak seperti itu. Jadi kalau Bapak minta itu komitmen itu kita kembalikan ke sini. Nanti kalau Bapak bisa ngasih memberikan izin itu nggak salah juga Pak. Saya nanti minta bikin izin di pos yang kosong, saya mau bikin juga. Saya lebih rapi dari itu. Nah, Gimana kalau di Bapak nanti? Nggak bisa Pak. Tetap aja kembalikan saja sesuai dengan komitmen kita bahwa apa yang kita kembalikan. Nah masalah itu kita jangan terlalu seperti jauh-jauh Pak. Toh dia mereka maaf ya Pak, itu sudah berapa banyak berapa nama tidak diminta.
berapa kan itu nggak ada kontribusinya kita juga. Oh, Konsepnya seperti itu Mas. Kembali kecuali kembali ke sekarang fungsinya. misalnya rumah-rumah ini kalau memang ini harus disuruh rumahnya dibagikan perusahaan, karena sekarang terus apa namanya bentuk misalkan memang rumah tanah karya sendiri hak punya hak ini kan nggak punya hak, bapak menjual hak dari mana? Oke, kalau gitu gini ya Pak Herman ya, yang belokan itu karena ini kan antara RT di RW 11 kan beda pendapat. Coba nanti kami matangkan dulu konsep RW 11 maunya seperti apa, sehingga posisinya nanti kami tinggal ngobrol dengan RW yang sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, opsi kalaupun misalnya itu dirapikan terus perlu biaya, istilahnya Pak Patur pun legowo akan membantu mensupport itu, karena kita udah bersinergi gitu. Jadi nanti kita sepakatin dulu aja yang belokan situ, karena kan Pak Soleh tadi berpendapat itu mesti dibersihkan. Sedangkan dari RT 1 kan pendapat gimana kita kelola. Mungkin di intern RW 11 dulu lah kita ya. Nanti ngobrol, baru kita ngobrol dengan izin dengan Pak Patur maupun ini. Gitu mungkin Pak Patur ya. Jadi kita akomodir juga Pak Soleh tadi bahwa kita yang mengelola ini adalah bagian daripada Fasum loh Pak. Iya. Ada poinnya loh Pak. Jadi nggak internal kamu saja loh Pak dalam kapasitas ini. Nggak maksud saya kalau tadi kan Pak Soleh berpendapat kami pandangannya beda nih Pak jadinya kan. Kita berempat akan masuk ke dalam. Kita belum melakukan itu maksudnya, Ya, karena kita masih ngelola ke depan. Ya, internal 11 dulu sepakati Pak. Baru nanti. Maksud saya, jadi kan walaupun kami pengelola berempat RW dan itu sebenarnya kan berlintasan, ya, misalnya saya sih berharap RW 11 misalnya satu kata dibersihkan, nah, nanti kan ingat ke pengelola, ini berarti mesti dikelola kita kan begitu. Tapi ternyata di RW 11 ada pendapat mau dikelola, itu yang saya belum putus nih, gitu. Mohon izin. Berkaitan sama, mohon maaf, ini internal RW 11 barangkali untuk kita matangkan lagi voting area. Jadi supaya mengantisipasi supaya jangan, kalau di situ diizinkan saya minta izin sini. Kita sudah punya wacana untuk memploting ini area usaha, ini area hijau, ini area, sebetulnya cuman belum terrealisasi. Itu ya, Dan ya, mungkin yang bisa kita. Oke, terima kasih Pak Isan. Tadi kami memperkenalkan diri lah ya, silaturahmi, jarang-jarang, bukan jarang-jarang, mungkin bertahun-tahun kita tidak kenal Pak RW Blok A, Blok B, Blok E, kan ya karena sesuatu hal lah kita coba berkolaborasi, sekaligus juga pengenalan bahwa kita ada pengelola perumahan Jati Jajar yang untuk sementara tadi yang disampaikan pengelolaan kita hanya sebatas dari 1 sampai 5 tahun. Kedepannya kami akan bergerak, pasti akan informasikan lagi ke warga, pasti melalui kepala RT-nya, karena kan susunannya seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan dari seluruh warga, dalam hal ini Ketua RT, sehingga mudah-mudahan apa yang kami jalankan ini bisa lancar, bisa amanah, dan juga bisa memberikan kenyamanan, keindahan, dan keamanan pada kita semua. Itu mungkin yang dari kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam diskusi, dalam penyampaian banyak kata yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin tidak memberikan kepuasan dan apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang disempatkannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.